Kan Bang Juma waktu depan udah hilang. Biasa apa itu? Jaringan. Saya boleh nggak saya sambil minum boleh, teh? Boleh ya? Boleh. Nggak boleh bang. Saya benar di Maluku ini. Jadi ini Pak Freddy ini baru pertama kali masuk di sini. Ingin diskusi, tapi inginnya diskusi sama Bang Juma. Karena berbagai hal, artinya dia mau ambil nilai positifnya. Satu, kedua, Bang Freddy ini orangnya care dengan siapapun, gitu ya. Terus Bang Freddy ini banyak terafiliasi dengan para pendeta-pendeta. Dia masuk di sini yang jelas adalah dia sering mendengarkan JCC, MMCI, tentang suara Bang Juma dengan kita semua. Dan kemarin udah masuk di sini, kita ngobrol biasa. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi silakan di-like-kan saja untuk Zulkifli Mabas, Zulfikar Official, Andi Selebes Channel, Pejuang Tauhid semua, bahwa Bang Freddy ini baru pertama kali. Tapi kangen banget sama Bang Juma. Itu intinya di sana. Allahu Akbar. Bang, gimana Bang Freddy, signalnya udah bagus? Ya udah bagus. Modulasi saya gimana? Mantap. Saya bicara juga masih patah-patah ya. Cuma mohon dimaklumi Ya lah. silakan Bang, nggak apa-apa Bang. Jadi barangkali saya tergelitik dengan pernyataan Bang Juma waktu di debat dengan pendeta MYM, yaitu menyangkut dengan Allah. Barangkali sedikit kita kupas menyangkut itu. Boleh. Kalau memang larinya ke kristologi tentang ketuhanan Yesus juga bisalah sedikit ya. Silakan kalau mau dibuka dulu silakan moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Yayasan Jojahidin Cakrawala Cemerlang. Hari ini hari yang sangat indah. Kita ada kedatangan sobat dari Maluku, Pendeta Freddy. Beliau ingin sekali berdiskusi dengan Zulkifli Mabas. Beliau sebelum masuk ke sini, dia memantau kurang lebih 3 bulan, mendengarkan di YouTube, kemudian terinspirasi untuk masuk. Alhamdulillah berhasil, dia apresiasi oleh adik kita Jion, dan ketemu antara idola dengan fans. Tapi idola ini ada juga yang mau disampaikan, apakah bersifat kritik atau bersifat pertanyaan. Topiknya adalah yang kemarin yang paling berkesan waktu Zulkifli Mabas diskusi dengan MYM atau Murwali, Dr. MYM ya. Nah, di sana ada topik yang ingin ditanyakan atau ingin dikoreksi kembali atau ingin diberi penjelasan yang lebih terupdate, yaitu dari kata Allah, apakah ada hubungannya dengan Yesus dan seterusnya. Kira-kira begitu. Untuk pertama kali kita beri kesempatan dulu opening statement. Silakan Pak Pendeta Freddy. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya yang seperti saya ketahui bahwa kata Allah ini tidak lazim lagi. Artinya sebelum pra-Islam bahwa ini sudah digunakan oleh ketiga agama, yaitu penganut Musa yaitu Yahudi, penganut pengikut Yesus adalah Kristen, dan pengikut Nabi Muhammad adalah Islam. Dan ketiga-tiga ini dari dulu yang seperti saya ketahui sudah menggunakan kata Allah. Jadi yang menjadi menggelitik kepada saya ketika Bang Juma debat dengan pendeta MYM, Bang Juma mengatakan bahwa kalau orang Kristen tidak menggunakan kata Allah dan menggunakan kata yang asli, misalnya Theos atau Elohim, barangkali kita tidak perlu lagi harus melakukan debat. Ini yang menjadi pertanyaan dalam diri saya sendiri. Dan yang berikut, Bang Juma perlu ketahui bahwa kata Allah ini sudah digugat oleh segelintir orang ya, orang-orang Kristen. Mereka pernah melakukan gugatan Lembaga Alkitab Indonesia tentang kata Allah ini, tetapi dalam proses pengadilan
yaitu mereka kalah. Artinya lai itu dia menang. Sehingga hingga saat ini kata Allah tetap berada di dalam Alkitab. Nah, menyangkut dengan bagaimana sehingga Bang Juma mengatakan bahwa sebetulnya kalau orang Kristen itu tidak menggunakan kata Allah, barangkali kita tidak terlalu melakukan debat kusir atau debat yang karena sangat berbeda kelihatannya. Jadi kita tidak perlu lagi memperpanjang untuk membicarakan kata Allah ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah esensi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Sabbihisma rabbikal a'la. Satu esensi yang memiliki nama yang agung, yang maha tinggi, di mana nama ini menjadi polemik di dalam ajaran agama Islam yang semakin meyakinkan kita umat Islam bahwa sembahan yang benar itu adalah Allah. Penggambaran jelas ini nampak setiap hari dan semakin hari makin cemerlang, makin gemilang. Konsep yang ditanamkan oleh Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana. Manusia di atas muka bumi ini, apapun profesinya, agamanya, bangsanya, tidak pernah memperebutkan sebuah nama pencipta selain daripada nama Allah. Subhanallah. Inilah wujud cerminan bahwa nama yang benar yang melekat pada diri pencipta alam semesta itu adalah Allah. Kalau bukan karena Allah, maka mustahil nama ini akan diperebutkan oleh dua agama besar di atas muka bumi. Jadi gini, ketika kemudian umat Islam menjadikan kata Allah itu adalah nama pribadi pencipta langit dan bumi, itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk oleh agama Kristen. Agama Kristen kita kenal sebagai agama kasih. Kasih dalam hal ini adalah orang Kristen rela mengalah, rela kemudian mereka menepis rasa sakit hati, ya, demi untuk menyenangkan saudara-saudaranya di luar daripada Kristen. Karena slogan itu, kasihi musuhmu lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang ada di atas kertas. Tapi kemudian, ya, analisa sederhana kita kemudian di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Orang Kristen itu orang pintar. Bahkan mereka menggunakan kitab yang mereka anggap suci dikarenakan karena keyakinan mereka terhadap terjemah itu adalah kebenaran absolut yang berasal daripada kitab mereka yang dikatakan original teksnya berasal dari instrumen yang didukung oleh bahasa Septuaginta yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia dengan terjemahan bahasa masing-masing. Oleh karena itu, saya katakan bahwa terjemahan dianggap sebagai firman Tuhan dikarenakan para penerjemah ini adalah orang-orang yang dianggap penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kebenaran, sehingga apapun yang termaktub di dalam terjemah dianggap sebagai firman Tuhan. Dengan kata lain, penerjemah bukan orang biasa. Mereka menuliskan, menerjemahkan dengan bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itulah kemudian tidak mungkin mereka menggunakan kata Allah kalau Allah itu bukan penamaan terhadap yang Maha Suci. Kita kenal ketika di dunia debat, teman Kristen selalu mengatakan nama Tuhan mereka adalah Yahweh. Tapi lihat, di dalam terjemahan Lembaga Kitab Indonesia tidak ada kata Yahweh untuk menyebut Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yang ada adalah Allah, yang ada adalah Bapa, yang ada adalah Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, penerjemah Lembaga Kitab Indonesia yang katanya tidak kalah gugat, itu pasti sadar dan tahu siapa Allah
di tengah-tengah saudaranya umat Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang ini orang terpelajar, ngerti mereka bahwa Allah itu adalah hakikat yang disembah oleh saudara-saudaranya yang bernama umat Islam, yang mayoritas di negara ini, yang harus dijunjung tinggi keberadaannya dalam konsep keberagamaan, di mana mereka adalah musuh dari segi keyakinan. Penerjemah tahu bahwa umat Islam menjunjung tinggi kaidah Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak nuzul menjadi makhluk. Karena penerjemah tahu di dalam konsep agama Islam, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini maupun di langit yang serupa dan dapat diserupakan dengan Allah. Tapi mereka tetap saja menggunakan kata Allah. Berarti ada kemudian hal kebenaran yang dinafikan untuk menjajakan sebuah misi. Ada misi yang ingin disampaikan kepada rakyat Indonesia dengan digunakannya kata Allah oleh Lembaga Kitab Indonesia. Mereka menepikan kebenaran, mereka menepikan instrumen pesan dari kitab mereka, kasihilah musuhmu, tapi ternyata Lembaga Kitab Indonesia mencoba untuk memblurkan kebenaran mutlak milik Al-Quran dengan menggunakan kata Allah, menerjemahkan ke dalam bahasa yang mereka gunakan di dalam menjabarkan tentang konsep Trinitas. Ayo, mari kita jujur. Apakah ini kebenaran? Apakah ini bentuk kasih? Atau ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebar seperti ular, menyebar seperti merpati? Kalau dikatakan bahwa Allah sudah digunakan oleh Kristen-Kristen Arab sebelum Islam itu ada, umat Islam pun tidak mengatakan itu keliru. Itu betul. Sahabat-sahabat Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Satu, sekarang kita di Indonesia bukan di Arab. Kedua, original teks kitab teman Kristen bukan bahasa Arab. Jadi harusnya orang-orang cerdas, orang-orang yang kepenuhan roh suci menurut gambaran teman Kristen harusnya menerjemahkan Bible bukan rujukannya kepada Bible Arab, tapi rujukannya adalah Biblos yang menggunakan bahasa Yunani. Itu yang kedua. Nanti tolong sahabat saya tanggapin. Yang ketiga, lari kepada original text, textual proof. Di dalam penjambaran kitab Torah, kita kenal adanya penyebutan-penyebutan Elohim, penyebutan Eli, penyebutan El Gibor, dan semua yang kemudian mengacu kepada nama-nama Tuhan. Nah, ketika kemudian saya bertanya kepada teman Kristen, atas dasar akar kata mana Bible kemudian menerjemahkan ya, dari bahasa Yunani masuk ke dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian berubah menjadi Allah. Adakah kemudian bahasa Yunani, bahasa Greek, bahasa Septuaginta yang bisa menjadi tolak ukur kuat, menjadikan lembaga Indonesia menerjemahkan kata tersebut menjadi kata Allah? Nah, sedangkan ya, jurang pemisah antara translate bahasa Ibrani ke bahasa Yunani nampak begitu jelas adanya. Apa pembuktiannya? Yod he vav he atau Hasem di dalam bahasa Yunani tidak memiliki padanan kata sama sekali. Oke, barangkali cukup dulu Bro Juma, terlalu panjang saya bisa lupa. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bro Juma ya atas penjelasan gitu. Jadi saya barangkali sedikit untuk menjelaskan tentang asal-usul Allah dan pemakaian di lingkungan Kristen Arab ya pada zaman pra-Islam. Dari sudut etimologi dapat dibuktikan bahwa istilah-istilah seperti Elohim, Eloha Ibrani itu, Elaha Aram, dan Ilah, Allah Arab, itu berasal dari kata semestik yang sama, Bro Juma. Harus dicatat pula bahwa akar dari semua nama-nama ilahi itu
Il-El yang juga ditemui dalam inskripsi bahasa Ugarit. Kendati akar istilah itu sama, tetapi dalam perkembangan pemakaian dalam berbagai cabang bahasa semestik agak berbeda. Menurut Profesor Dr. Nurkolis Majid dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban, dia merasa keberatan ketika segelintir orang menggugat untuk menghapus kata Allah di dalam Alkitab. Seorang dokter yang disebut dengan Cak Nur. Bentar, ini ada gangguan kah? Tidak. Aman. Aman. Oke. Jadi menurut Profesor Dr. Nurkolis Majid ini, dia merasa keberatan berjumlah dengan menghapus kata Allah di dalam Alkitab. Mengapa? Karena dia bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ini menurut Cak Nur ya. Seperti diterangkan di dalam QS nomor 22, nomor 40 diterangkan bahwa Yahudi dan Kristen juga menyembah Allah. Oleh karena itu, pada saat mereka menggugat LAI, itu ditolak karena ada bukti-bukti sejarah. Juga Pak Prof. Dr. Nurkolis Majid juga menerangkan bahwa jika orang Kristen, termasuk di Kristen di Indonesia ini, kita membuang kata Allah dan menjadikan misalnya mengganti dengan teos atau dengan apa, ini Pak Prof juga dia merasa keberatan, bukan saja bertentangan dengan QS nomor 22 ayat 40, tetapi juga bertentangan dengan yang bertentangan dengan fakta sejarah. Mengapa? Karena kata Allah ini sudah digunakan bersama oleh umat pengikut Musa, yaitu Yahudi, pengikut Yesus, yaitu Kristen, dan pengikut Nabi Muhammad, yaitu Islam. Oleh karena itu, kenapa kami di Indonesia itu masih menggunakan kata Allah? Karena itu artinya para ahli-ahli Muslim juga tidak setuju apabila itu kita digantikan. Jadi tetap kita menyembah kepada Allah yang apakah itu sama atau tidak sama dalam pengertiannya, tetapi tetap masih menggunakan kata Allah itu sendiri. Coba saya tidak paham dengan penjelasan ini dalam QS nomor 22, nomor 40, mungkin Pak Cuma lebih paham untuk bisa menafsir kembali atau menjelaskan kembali apa yang dimaksudkan dengan kata Allah ini sudah digunakan. Barangkali demikian. Oke, jadi apa yang Anda kemudian uraikan, ya, ini tidak ada kemudian kaitannya dengan muatan larangan saya pribadi terhadap umat Kristen, ya, untuk kemudian menggunakan kata Allah di dalam kitab suci mereka. Saya hanya ingin mengatakan begini, Al-Quran lebih dulu mengurai 1400 tahun yang silam di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Allah menjelaskan memang di sana apa yang diterangkan oleh Allah. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, ya, kata Allah, mereka mendapat pahala dari Tuhan, dari Allah. Tidak ada rasa takut kepada mereka. Nah, yang digambarkan di sini adalah yang beriman kepada Allah. Jadi Allah itu adalah memang nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu tidak salah. Jadi kalau sahabat Kristen menggunakan kata Allah pada koridor yang sesungguhnya, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian berhak melarang teman-teman Kristen menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 40 ada kata di sana ayyaqulu rabbunallah, saya tidak kemudian memungkiri hal itu. Ayyaqulu rabbunallah,
Memang nama Allah itu adalah, nama Tuhan itu adalah Allah. Kalau dikatakan Tuhan kami adalah Allah, silakan. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau hari ini gereja ingin menggaungkan bahwa nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, tafadhal, silahkan. Tapi yang saya sesalkan, kalau manusia disebut dengan sebutan anak Allah. Kalau dikatakan Allah menjelma menjadi manusia. Kalau dikatakan Allah punya 3 pribadi. Kalau dikatakan Allah inkarnasi menjadi manusia, ditampar, diseret, diludahin, dibunuh manusia. Ini yang saya tidak mau. Tapi kalau dikatakan yaqulu rabbunallah, ayo ta'al, silakan mari. Yuk kita menyembah kepada Allah. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang boleh melarang orang Kristen menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sebutan Allah. Kenapa? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita sembah Islam Kristen selain daripada Allah. Tapi kalau cuma dijadikan sebagai gaya-gayaan supaya dianggap ke-Islam-Islaman, ini yang ditolak. Tuhan Allah memiliki anak, Tuhan Allah menjelma menjadi manusia, ini yang dilarang. Tapi kalau teman-teman Kristen Arab, pra-Islam menyebut kemudian nama Allah itu ya dengan sebutan kepada Tuhan, itu tidak salah. Artinya tidak ada kesalahan terhadap Al-Quran. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak salah itu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah yang saya katakan tadi, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah walhum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, perbedaan kita di mana? Silakan menggunakan kata Allah. Tapi jangan pernah mengatakan Allah punya anak. Jangan pernah mengatakan Allah inkarnasi menjadi manusia. Ini yang kami protes sebenarnya. Kenapa kami melarang menggunakan kata Allah? Karena di dalam konsep iman sahabat Kristen, Allah itu punya anak. Sementara, kalau sahabat saya sedikit lagi ya Bang. Sementara ketika sahabat saya mengatakan bahwa kami Kristen sudah menggunakan nama itu. Betul, benar. Tidak disalahkan. Dari konsep histori sejarah, kata Allah itu memang digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara untuk menyebut dan memproklamirkan apa yang mereka sebut dengan El. Betul itu. Juga merupakan sebuah penggambaran dari apa yang mereka sebut Alaha. Bahasa Aram Syria itu menggunakan kata Alaha. Dalam Pesitra menggunakan kata Alaha. Itu tidak masalah. Tapi yang kemudian menjadi dasar pijakan mereka, Allah Alaha El Eloa, ini tidak beranak, tidak dibunuh, tidak inkarnasi menjadi manusia. Mereka gunakan itu untuk menyebut nama Allah, nggak masalah. Kenapa? Di dalam perjanjian lama pun, Abraham telah memproklamirkan sertifikat piagam kepada keturunannya. Engkau, anak-anakku, keturunanku, akan keturunan Abraham akan menjadikan aku sebagai Tuhan mereka. Ya, aku membuat perjanjian kekal kepada engkau wahai Abraham, bahwa engkau anak-anakmu, ya keturunanmu secara turun-temurun akan menjadikan aku menjadi Tuhannya. Itu janji Allah di dalam Kejadian 17. Berarti kalau hari ini teman Kristen menggunakan kata Allah, tafadhal, silakan. Tapi yuk mari kita kembali kepada kemurnian akidah. Apa kemurnian akidah itu? Yohanes 17 nomor 3. Tidak ada Tuhan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Yuk mari kita kembalikan ke pemurnian akidah. Tapi kalau Allah punya anak, Allah jadi manusia, no. Berhenti mengatakan itu. Demikian saudara. Oke, Bro Juma, banyak sekali nih. Tapi ada beberapa, mungkin 3 poin ya. Saya untuk bukan meluruskan, tapi ini mungkin kesalahpahaman gitu. Yang pertama, memang Islam seringkali mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Allah itu punya anak. Jadi Bro Juma, sebenarnya Allah itu memang betul tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu orang Kristen sangat meyakini. Mungkin orang Kristen yang
kurang cerdas atau kurang berpikir kritis tentang Alkitab, barangkali dia merasa malu kalau dikatakan seperti itu. Kalau saya memang itu memang betul. Allah memang tidak punya anak dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu jelas. Itu yang pertama. Mengapa? Karena Yesus itu dia mengatakan bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Dan kalau misalnya dikatakan itu anak itu beranak karena Maria itu melahirkan, Quran juga menjelaskan bahwa Maria melahirkan Yesus. Dan itu secara manusia dia memang melahirkan Yesus. Baik. Yang berikut saya menyatakan bahwa seperti dikatakan tadi Banjuma, bahwa di dalam Islam itu yang disebut dengan tiada Tuhan selain Allah, atau dalam bahasa yang lazim di orang Muslim mengatakan la ilaha illallah. Mohon maaf kalau saya salah ngomongnya. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya. Mohon maaf kalau misalnya saya dikoreksi. Tidak apa-apa, silakan. Oke. Itu di Kristen juga ada. Saya buktikan, yaitu terdapat di 1 Korintus 8 ayat 4. Di situ dikatakan di ayat 4b, saya langsung membaca yang di ayat 4b, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, la ilaha illallah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu tiada Tuhan selain Allah. Tetapi sebetulnya para pakar Muslim ada juga mengatakan bahwa sebenarnya itu salah terjemahkan, bro. Saya tidak tahu mereka. Saya juga yang sebetulnya harus diterjemahkan tidak ada ilah lain selain Allah, selain Allah. Jadi tidak ada ilah yang lain yang disembah selain Allah yang satu-satunya. Itu yang berikut. Yang berikut, karena tidak terlalu banyak, jadi 3 poin, yaitu menyangkut dengan Yohanes 17 ayat 3. Yaitu di situ dikatakan bahwa satu-satunya Allah yang kita sembah yaitu Bapa, atau yang satu-satunya yang disembah adalah Allah. Nah, Yesus adalah utusan kalau tidak salah itu. Di situ Bro Juma, kalau Bro Juma cermat, kalau membaca secara keseluruhan di dalam Injil Yohanes ayat 17. Di situ diterangkan itu menyangkut dengan doa Yesus. Doa Yesus terhadap murid-murid. Diterangkan situ di Yohanes 17 ayat 1 di situ jelas, demikian kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kenapa Bapa, anak mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan engkau? Berarti mereka setara. Itu. Sedangkan di ayat yang ketiga, dijelaskan bahwa hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi memang kalau kita membaca Alkitab dari satu sisi ayat mengatakan kelihatan, mengatakan bahwa Allah Bapa itu dia yang setara dengan anak, tapi di sisi lain Yesus mengatakan dia adalah utusan. Nah, mengapa dia kesetaraan? Ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus kalau tidak salah, yaitu dia memang serupa. Jadi dia serupa Allah, tapi dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri, taat sampai mati dan sampai dia disalibkan. Barangkali 3 poin ini saya tanggapi dulu dan silakan ditanggapi balik, Bro Juma. Oke, nah di sini sahabat saya ya yang saya hormati. Inilah yang kemudian kenapa kami umat Islam itu melarang teman Kristen menggunakan Allah. Di awal sahabat saya itu menggebu-gebu.
Allah itu memang adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Tapi muncul kekristenan belakangan, ya konsep gereja, konsep Romawi Yunani, Anda mengatakan Allah dan Yesus manusia itu mereka setara karena konsep kemuliaan. Ini yang menyebabkan kami murka. Karena Anda menyetarakan pencipta dengan ciptaan. Oke, saya hargai itu iman Kristen. Maka sebagai hak saya kemudian melakukan pelarangan penggunaan kata Allah karena Allah disetarakan dengan makhluk. Poin itu tolong dicatat. 2 Petrus 1 nomor 17. Kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan menerima kemuliaan dari Allah. Sekali lagi, kalau ada catatan-catatan yang mungkin Anda bisa jadikan sebagai materi di dalam beragama, catat 2 Petrus 1 nomor 17, ternyata kemuliaan yang menyebabkan Anda mengatakan Yesus yang manusia itu setara dengan Allah, itu ternyata kemuliaannya berasal dari Allah. 2 Petrus 1 nomor 13, itu gugur sudah di situ. Nah, bahkan Paulus di dalam cerita dia ketika dia di penjara, di dalam penjara dia menuliskan sebuah karya tulis yang kemudian belakangan dianggap sebagai kalamullah, firman Tuhan. Ini juga menerangkan di Filipi 4 nomor 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Berarti kemuliaan yang ada di dalam diri Yesus adalah kemuliaan milik Allah. Bahkan lebih jauh, di konsep firman menjadi manusia, ya, Yohanes 1 nomor 14 justru di situ menerangkan titik kelemahan keimanan Kristen yang menyetarakan antara ciptaan dengan pencipta. Apa yang diterangkan Yohanes 1 nomor 14? Memang dia menjadi daging, tapi kemuliaan yang diperoleh oleh daging tersebut adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Tolong Anda buka Bible Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 17 nomor 2, Yohanes 17 nomor 24, semua mengatakan kemuliaan Yesus berasal dari Dia yang telah mengutus Yesus, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Gugur. Nah, inilah yang kemudian kenapa kita umat Islam kok sewot ketika teman-teman Kristen menggunakan kata Allah. Sewotnya bukan karena Allah itu hanya milik umat Islam, tidak. Tuhannya umat Islam, Tuhannya orang Kristen, Hindu, Buddha, dan semua ciptaan di atas muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Cuma satu Tuhan kita itu. Yang membedakan kemudian kita adalah ketika muncul doktrin iman, manusia yang dilahirkan Maria setara dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Di situ kita cerai, di situ kita pisah. Itu pertama. Kedua, tolong saya dikasih waktu. Kalau teman Kristen sah-sah saja menggunakan kata Allah dengan alasan pra-Islam, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Pertanyaan saya, kenapa misionaris di Belanda, di Cina, di Jepang, di luar daripada Indonesia, tidak mengajarkan kata Allah kepada orang yang ada di Barat, atau orang yang ada di Cina, atau orang yang ada di Thailand, atau orang yang ada di Belanda sana? Kenapa misionaris tidak mengajarkan kata Allah dengan alasan yang sama? Wahai brother, kita harus menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena pra-Islam, orang-orang Kristen, saudara-saudara kita di Arab, sudah lebih dulu menggunakan kata Allah. Kenapa hal itu hanya berlaku di Indonesia? Ada apa? Apa yang ingin kalian jajakan ke kami? Dengan meniru-niru nama Allah. Sementara misionaris Amerika, Jepang, Thailand, dan seterusnya tidak menjadikan alasan Arab, ya, pra-Islam sudah lebih dulu menggunakan kata Allah, sehingga kita Kristen, Belanda, Inggris, Jepang, Thailand harus menggunakan kata Allah juga. Kenapa mereka tidak menggunakan kata Allah? Karena mereka tidak bisa menyamar di sana. Itu yang perlu, ini kita buka-bukaan aja. Penggunaan kata Allah itu karena ada misi tertentu, bukan karena ada kebenaran, bukan karena alasan orang Arab sebelum Islam sudah menggunakan Allah. Loh, kita sekarang bukan di Arab, coy, kita di Indonesia. Nah, sekarang kalau ingin mengatakan bahwa lebih dulu bangsa Arab menggunakan kata Allah, saya katakan lebih dulu Kristen Yunani abad pertama, abad kedua lebih menggunakan kata theos, theon, kurios. Kenapa tidak merujuk kepada mereka yang lebih dulu? Apa alasannya? Kenapa nggak cinta kepada penyebutan Tuhan? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel harus dipuji nama Tuhan itu. Nama Tuhan itu harus dipuji. Nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, nggak boleh.
Bahkan kalau kita melihat di dalam Ulangan 18 apa yang diterangkan di sana, Ulangan 19. Seorang nabi yang terlalu berani menyebut sesuatu dengan namaku. Artinya bismi anoki harus merujuk kepada nama Tuhan. Nah, sekarang nama Tuhannya orang Kristen itu yang mana sih sebenarnya? Theos, Kurios, Theon, apalagi Allah, Elohim, Yehova, Yahweh, Hashem, Yotevave, atau Yesus, atau yang mana? Atau Immanuel? Heran saya, bingung saya. Kok ngotot menggunakan kata Allah, meninggalkan akar daripada sumber Kristen itu sendiri? Tidak cinta terhadap agamanya. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita luruskan. Bukan karena kita benci, enggak. Kami umat Islam sadar sesadar-sadarnya Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah. Cuman mereka yang tidak menganggap Tuhannya, tapi lebih menyetarakan makhluk ciptaan Allah untuk mereka sembah, lalu kemudian mengatakan itu adalah Allah. Saya masih ingat kemarin Pendeta Muriwali, ya, Pendeta Muriwali, dia adalah seorang dokter. Dia dengan gagah berani mengatakan Yesus kembali kepada surga dalam konsep dia 100% manusia, kekal selama-lamanya. Berarti dengan kata lain, tiada Tuhan selain Allah nggak berlaku bagi Kristen, karena ada Tuhan baru dalam bentukan manusia yang juga kekal di surga. Itu menurut Pendeta Muriwali. Demikian sementara, Bang. Silakan. Oke, para jemaah, ya sangat banyak ya untuk bisa menjelaskan begitu banyak. Saya masih live. Iya. Barangkali saya tanggapi menyangkut dengan nama Tuhan. Ya. Memang terus terang saja dan saya secara jujur, saya kemarin juga waktu bertamu di teman, kami berkumpul di situ kurang lebih dengan saya 7 orang dan saya bertanya kepada 6 orang. Saya bertanya begini, ini jujur, masing-masing saya tanya bahwa Tuhan kalian, Tuhan, nama Tuhan kamu siapa? Si A dia menjawab, Tuhan saya adalah Allah. Kemudian si B dia menjawab, saya tanya kepada yang nomor 2, dia menjawab, Tuhan kamu siapa? Dia bilang, Tuhan saya Yesus. Yang ketiga saya tanya, dia juga menjawab, Tuhan saya Yesus. Yang keempat saya tanya, dia menjawab, Tuhan saya Allah. Yang kelima saya tanyakan, dia jawab, Tuhan saya Allah juga. Dan yang keenam, saya tanyakan, Tuhan kamu siapa? Dia menjawab, Tuhan saya Yesus. Nah, ini bukan apa, tapi ini kita jujur saya jujur di Kristen. Memang di Kristen banyak yang belum memahami. Mengapa? Karena ketika agama Katolik dia berpisah dengan Protestan, kemudian dari Protestan ada juga aliran yang terbesar yaitu Pentakosta, dan dari Pentakosta itu mulai punya aliran-aliran kecil itu sangat banyak yang disebut dengan karismatik. Jadi saya jujur saja, memang di Kristen ini pembelajaran tentang ketuhanan itu masih minim karena ini jarang sekali dikhotbahkan di dalam gereja-gereja. Dan kebanyakan para pendeta itu melakukan khotbah itu kebanyakan tentang kasih, tentang nasihat, tentang kehidupan rumah tangga, tentang keberkatan, tentang kemakmuran, sehingga ada yang disebut dengan teologi kemakmuran dan macam-macam. Jarang sekali menjelaskan tentang ketuhanan daripada orang Kristen itu. Sehingga ketika kita bertanya kepada mereka, mereka menjawab itu istilah macam-macam. Dari 6 orang itu 3 menjawab mereka punya Tuhan itu adalah Yesus, dan yang ketiga itu dia menjawab dia punya Tuhan itu adalah Allah. Dan mereka menyuruh kepada saya untuk memberikan penjelasan dari apakah di mana sebetulnya benar. Dan saya mengatakan bahwa apa yang kalian jawab itu karena saya tidak mau ada bentrokan komunikasi di situ, sehingga saya mengatakan bahwa yang kalian menjawab itu semuanya benar.
Tetapi saya menjelaskan, kebetulan yang hadir di 6 orang itu semua adalah Kristen Protestan, yaitu beraliran Tritunggal. Sehingga saya menyatakan bahwa yang sebetulnya nama Tuhan kita adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, dan adalah Roh Kudus. Sehingga ada teman saya yang mengatakan bahwa bagaimana kalau dikatakan bahwa Tuhan saya Yesus, kita bilang memang betul yang Anda itu, tapi itu adalah pribadi kedua, bagi pribadi kedua yang menjadi di dalam Alkitab diterangkan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan di dalam ayat-ayat pendukung juga bahwa dia setara dengan Bapa. Maka para bapak-bapak gereja, ini pengajaran ya, pengajaran. Kalau mau bilang tidak ada ayat Tritunggal, memang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi di dalam pengajaran itu kalau kita cermati, kita membaca ayat secara keseluruhan, di situ tertera bahwa ketika Yesus dia bangkit dan dia menyampaikan disebut dengan amanat agung di Matius 28 ayat yang ke-19, pergilah dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu para bapak-bapak gereja istilahnya merumuskan atau mempatenkan bahwa ajaran yang benar orang Kristen adalah Tritunggal. Walaupun Tritunggal sampai saat ini masih banyak perdebatan, karena kalau kita melakukan analogi pasti teman-teman Muslim tidak menerima, karena memang sangat sulit. Dan memang saya maklumi, karena dalam bapak-bapak gereja juga, waktu mereka punya perdebatan di konsili juga, ketika misalnya mereka menjelaskan tentang Allah Tritunggal, 3 pribadi dan satu hakikat Allah itu yang esa Allah, sehingga bapak-bapak gereja pada saat itu mengatakan bahwa ini adalah rahasia ilahi. Artinya mereka sendiri juga tidak menganalogi yang paling tepat, sehingga dalam konsep pribadi mereka sebut dengan yang namanya hipostatis, atau katanya hipostatis dalam arti bahwa ini adalah sesuatu yang supranatural. Jadi bukan sesuatu yang natural, tapi ini sangat yang supranatural, sehingga di dalam mereka berkonsili dan menetapkan itu adalah sebuah ajaran keyakinan, dengan catatan bahwa ketiganya itu tidak dibuang. Dan di abad sekarang ini, di abad 22 atau 21, di sini munculnya yang disebut dengan Wanes, yang mengalahkan Yesus satu-satunya, Tuhan satu-satunya adalah Yesus. Dan itu di tahun-tahun 300-an, 400-an sebelum Masehi itu, para bapak-bapak gereja itu sudah membedakan. Sehingga saya selaku dari Protestan, kalau ditanya, kamu punya Tuhan siapa? Saya menjawab, saya punya Tuhan Allah. Kalau Allah, tapi Allah saya yaitu Bapa, Allah Tritunggal yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan misalnya kalau yang Muslim punya Allah adalah Allah SWT ya. Saya tidak tahu apa yang dimasukkan SWT seperti apa. Apakah memang dia sama dengan Kristen yang saya anut, atau berbeda, saya juga tidak tahu. Barangkali begitu Pak Juma untuk penjelasan singkat saya. Silakan. Oke, baik saudara saya ya. Jadi saya ambil saya urai dari yang terakhir tadi ya, terkait dengan SWT. Kalau saudara melihat di dalam Yesaya 6 nomor 15 ya, di situ sangat jelas diterangkan bahwa Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi dalam keadilannya. Oleh karena itulah di dalam bahasa Arab disebut subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha suci dan maha tinggi. Jadi Allah adalah maha suci, maha tinggi. Maka gelarnya subhanahu wa ta'ala. Disingkat dalam bahasa Indonesia SWT untuk mempermudah penulisan. Nah, kemudian
Ketika sahabat saya menemukan kebingungan demi kebingungan di dalam Kristen, internal Kristen, tentang Allah, tentang Tuhan, harusnya itu difinalkan dulu. Baru kemudian mengambil kata Allah. Nah, sama seperti sahabat saya. Dengan gamblang mengatakan Allah Tritunggal. Inilah yang kami hindari. Kenapa kami hindari? Karena di Al-Qur'an diterangkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3 pribadi. Ini yang kami canangkan, ini yang diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kami tidak menginginkan saudara-saudara kami yang setiap hari kami nongkrong bersama, duduk bersama, dikatakan kafir, nggak mau kami. Makanya kami jelaskan kepada sahabat, sekiranya pernyataan kata Allah dihilangkan di dalam Bible, ya, maka tidak kena kepada apa yang diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 71 ini. Laqad kafaral ladzina qalu. Apakah ini mengenai Hindu? Tidak. Apakah ini kena terhadap Buddha? Tidak. Karena Tuhan mereka tidak katakan satu. Tapi Kristen kena. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kena Kristen dia di sana. Makanya itulah saya katakan, ini penghargaan untuk supaya teman-teman Kristen kembali kepada original teks penyebutan. Kalau kita melihat, sahabat saya, ya, di dalam penjabaran para pendeta mengatakan bahwa kami Kristen berasal dari pengajaran Taurat. Kami adalah pelanjut daripada pengajaran para nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Oke, it's okay, no problem. Tidak ada masalah dengan itu. Oleh karena itulah kemudian kami Islam, kami Muslim, sebagai saudara yang sehidup semati bersama dalam satu negara yang disusun dalam konsep persaudaraan setanah air, anak bangsa. Ayo, mari kita kembali kepada hukum agama kita masing-masing. Katakan Tuhan Anda, kalau Tuhan Anda adalah sembahan yang datangnya dari Torah, sebut dia dengan Eloah. Sebut dengan Elohim. Sebut dengan Es-Shaddai. Sebut dengan Adonai. Atau Yahweh. Atau Yehova. Atau Yahweh Jireh. Atau Yahweh Rafa. Atau Yahweh Nisi. Atau Yahweh Makades. Atau Yahweh Shalom. Atau Yahweh Elohim. Banyak sebutan yang kemudian bisa lebih mengeratkan persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Silakan Kristen dengan Kristen Anda, kami menjadi Islam dengan Islam kami. Jangan sampai ada tabrak-tabrakan dengan Anda memaksakan yang Tuhan Anda adalah 3 pribadi dianggap sebagai Allah. Katakan saja Theos 3 pribadi, Theos Tritunggal, ya, Elohim Tritunggal dan seterusnya. Kami menghargai itu. Layaknya kami menghargai Hindu, Buddha. Tidak perlu ada dialog. Tapi ketika sahabat Kristen memaksakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, apakah tidak sadar kalau kami tersakiti dengan sebutan-sebutan itu? Sementara katanya Kristen itu ajaran kasih, mendudukkan musuh lebih mulia dibanding dirinya sendiri. Sudah diterjemahkan dengan orang-orang ahli, di mana orang ahli ini tentu memiliki cakrawala berpikir dan wawasan luas terhadap agama-agama lain di dalam menerjemahkan. Sudut pandang ini tentu Al-Quran, Islam ada dihadirkan di situ. Bahwa Allah adalah esensi yang maha suci, yang tak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak membagi diri menjadi 3 pribadi. Jangan digunakan karena ini akan menyakiti hati saudara kita. Cukup kita menggunakan kata kurios atau Tuhan atau sembahan dan seterusnya. Silakan aja. Apa yang digunakan oleh Kristen Romawi sebagai Kristen tertua, itulah yang digunakan sebagai original teks. Itu yang digunakan. Supaya tidak ada sendi-sendi yang terlukai di dalam anak bangsa ini. Karena Kristen Jepang tidak menggunakan kata Allah. Kristen Amerika tidak menggunakan kata Allah. Kristen yang lain di luar Indonesia tidak menggunakan kata Allah. Kok orang Kristen Indonesia justru menggunakan kata Allah, di mana mereka hidup di tengah-tengah orang yang mensucikan secara hakikat, secara tauhid, secara akidah tentang penyebutan Allah itu. Kok tega-teganya nyebut Tuhan mereka itu Allah Bapa, Allah Anak? Apa nggak mikir perasaan kami umat Islam? Sementara kami nggak pernah bawa-bawa nama Yesus, nama Paulus di dalam kami beribadah, dalam kami beragama. Terjemahan Al-Quran sedikit pun, satu kata Yesus pun nggak ada di dalam. Satu kata Yahweh pun nggak ada di dalam. Satu kata Theos di dalam terjemahan Al-Quran Indonesia pun nggak ada di dalam. Satu kata Paulus nggak ada di dalam.
Kami tidak mengatakan kami ajaran kasih, tapi kami bisa merasakan. Kami bisa menghargai perasaan saudara-saudara kami yang beda keyakinan dengan kami. Yang dikatakan kafir adalah mereka yang menganggap Allah punya 3 pribadi. Tinggalkan penyebutan kata Allah, maka Kristen tidak disebut kafir. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup ya, karena saya ditunggu teman-teman. Ini ada Ko Julius dan tim lagi menunggu dari tadi. Semoga dialog kita pada siang hari ini bukan dialog terakhir bersama dengan sahabat kita. Abang siapa namanya? Sorry Bang. Freddy. Bang Freddy, ya kiranya kita bisa membangun dialog demi dialog besok lusa untuk kemudian memberikan edukasi, juga masukan-masukan kepada saya yang masih awam tentang kekristenan, masih awam tentang keilmuan. Saya juga banyak belajar dengan lawan dialog, saya memiliki catatan-catatan penting untuk itu semua. Saya kira begitu Bang Handi. Namun kalau ada penutup dari Bang Freddy, saya silakan, saya akan mendengarkan. Ya, barangkali sedikit ya. Silakan Bang. Ya, sedikit dari saya dulu. Oke, jadi Bro Suma yang saya hargai. Jadi kali pertama-tama saya harus tekankan bahwa maaf ya, tidak ada nama ilah yang turun dari surga. Artinya bahasa itu tidak semata-mata itu dia turun dari surga. Karena itu baik nama Yahweh dalam bahasa Ibrani yang dipakai di lingkungan umat Yahudi maupun nama Allah yang digunakan orang Islam dan gereja-gereja Kristen di Timur Tengah juga dipandang sebagai bahasa yang dari surga, juga menggunakan kata Allah. Jadi sebetulnya kalau kenapa Indonesia saja yang menggunakan kata Allah? Karena memang kalau saya melihat sebelum KBBI menerjemahkan kata Allah itu adalah nama sesembahan atau nama Tuhan yang dari Islam, sebelumnya itu KBBI menerjemahkan Allah itu dalam bentuk yang istilahnya general. Nanti setelah itu baru dia menerjemahkan. Kalau saya tidak salah, kalau salah saya maaf. Barangkali dengan demikian di lain kesempatan barangkali kita bisa berdialog lagi. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Bro Suma maupun rekan-rekan di sini. Terima kasih, selamat siang. Oke, jangan kemana-mana Pak Freddy sebentar. Bang Juma ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ada yang terakhir Bang Juma? Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa KBBI itu baru tadi pagi, sementara Al-Quran itu adanya di abad ke-6. Demikian Bang Handi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Freddy, saya mau, karena Bang Juma ada jadwal, saya ingin sih mempersingkat saja. Sebagai moderator, bukan sebagai debator. Cuman saya sambung dikit biar durasinya ada penekanan ya, bahwa menurut Bang Juma itu ya hanya di Indonesia LAI terlalu kreatif. Kita tahu LAI itu sejarahnya menerjemahkan itu bukan dari original teks memang. Sepeninggal Belanda, setelah mengoyak-ngoyak Nusantara, dia meninggalkan Bible berbahasa Belanda. Waktu itu masih Alkitab Hindia Belanda. Kemudian Alkitab Batavia dan berpusat di Bandung. 1954 sepeninggal Bible berbahasa Belanda ini yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena waktu itu masih zaman Nusantara kita dijajah ini, LAI akan menerjemahkan dari Belanda ke Indonesia. Kesulitan dia. Itu sejarahnya Pak. LAI kesulitan, mereka minta tolong kepada umat Islam. Nah di sini sebenarnya sumbernya begitu. Anda boleh siapa itu Abdul Qadir Munsi, Anda bisa jalan-jalan ke Museum Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba Raya sana. Nah itu mulai dari sana begitu. Karena apa? Abdul Qadir Munsi ini orangnya baik. Dia nggak pernah mempelajari Bible. Bertujuan bahwa ya semua manusia itu hanya menyembah kepada Sang Pencipta yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi positif thinking saja. Ternyata di zaman perkembangan revisi demi revisi disalahartikan Bang. Disalahartikan, disalah maknakan begitu. Seperti yang Abang tadi bawa itu, bahwa Bang Juma berkata, apabila kita satu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, no problem, pakailah itu.
Tapi Indonesia terlalu kreatif dengan menggunakan sumbernya dari Arab. Banyuma udah terangkan juga itu. Ya, saya mohon Bang Freddy begitu. Setuju nggak nanti revisi akan dirilis ini kalau kata Allah itu diganti dengan istilah original text Bible, Theos misalnya, Elohim misalnya. Bagaimana pendapat Bang Freddy? Silakan. Oke, terima kasih Bro Handri ya. Jadi silakan saja kalau Lai menerjemahkan atau mengembalikan kepada bahasa asli. Tetapi barangkali saya jelaskan. Pertanyaannya begini, bolehkah nama Tuhan atau Yahweh diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain? Jadi saya jelaskan sedikit bahwa sejak kitab suci perjanjian baru ini ditulis oleh para rasul-rasul Kristus, tetragrammaton, keempat huruf suci yaitu Yod Pe Pa Fe atau Yahweh, diterjemahkan juga dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Kurios, Tuhan. Cara ini mengikuti kebiasaan Yahudi yang juga diikuti oleh Yesus dan rasul-rasulnya yang biasanya melafalkan Yahweh dengan Adonai Tuhan atau Hasen. United Bible Society dan Lembaga Alkitab Indonesia juga mengikuti kebiasaan ini, Bro Handri. Hingga mereka juga mengikuti menerjemahkan istilah Theos, menerjemahkan kepada Allah. Karena mereka melihat di Septuaginta bahasa itu juga diterjemahkan. Oleh karena itu Lembaga Alkitab Indonesia dan yang Lembaga Bible United Bible Society, mereka sama-sama juga bisa menerjemahkan Yahweh ke dalam bahasa yang sesuai. Jadi ketika dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini yang mengkali yang membuat bisa ada kesalahpahaman di antara kita karena barangkali saya tidak tahu apakah ini saya juga baca di KBBI, baru saya kaget bahwa nama Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Setahu saya itu adalah umum. Maksudnya Allah itu adalah suatu kata umum, bukan milik Muslim saja. Setahu saya seperti itu, Bro Handri. Baik. Demikian. Ya. Kalau kata Allah itu memang untuk umat manusia, objek sembahan, nama sembahan itu, Bang. Memang untuk seluruh umat manusia gitu ya, diwajibkan untuk menyembah Sang Pencipta itu. Gitu. Itu intinya, Bang. Tuhan itu atau Theos itu bukan nama, Bang. Tapi itu adalah sembahan. Nah, sembahan itu diberi nama. Itu loh, Bang. Ya. Nah, kalau kami Muslim, Tuhan kami atau yang kami sembah namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya mudah dimengerti. Yang penting jangan ada unsur membelok-belokkan. Jangan ada unsur ada hal-hal pembenaran dan berkamuflase di dalam ini gitu. Lembaga Alkitab Indonesia, orang-orang cerdas, memang kita paham Anwar Cendang, kawan-kawan di sana saking cerdasnya, kadang melebihi dari kecerdasannya sendiri. Akhirnya apa? Di sana menurut saya ya ada tidak kejujuran dalam menerjemah. Kalau kalau sebuah kitab suci yang sumbernya dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, mari jujur menerjemah. Gitu ya. Kalau Theos misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, gitu ya. Ya, Tuhan saja. Jangan jadi Allah gitu loh. Ini nggak nyambung. Karena Tuhan itu sembahan, objek sembahan siapa namanya begitu. Nah, sampai ke Indonesia, ternyata Lembaga Alkitab Indonesia ini keliru besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala atau Allah ini gitu nama yang disembah. Nah, kalau Tuhan orang Kristen kan namanya yang disembah itu bukan Allah. Ini problem, Pak. Anda pergunakan tapi Anda nggak sembah, malah disalahgunakan. Nah, ini problem sekali. Jadi kalau kami Muslim tidak akan pernah marah karena memang dianjurkan, malah diwajibkan seluruh umat manusia yang masih bernapas
di muka bumi ini menyembah satu-satunya Allah yang benar itu juga kata Yesus. Gitu loh. Menyembah nama itu. Tapi sayangnya teman-teman Kristen ini, mohon maaf Pak Freddy, menyalahgunakannya gitu loh. Bukan nama, tapi jabatan gitu loh. Nama kok jadi jabatan. Untuk itu saya rasa Om Freddy sebagai terbuka cakrawala berpikir yang aktif di gereja, tadi Anda udah menerangkan juga berbagai denom yang ada. Ya satukan, bikin SOP gitu loh. Kalau perlu samperin yang LAI cenderung tertutup ini gitu. Saya rasa mereka terbuka kok untuk menerima semuanya. Jangan yang mayoritas trinitas ini diakomodir, tapi yang minoritas yang cenderung ingin ngeritik tapi nggak ada jalan untuk masuk ke sana begitu. Untuk itu mari kita hilangkanlah rasa berkamuflase. Mari kita mempunyai jati diri dan harga diri gitu loh. Saya itu maunya Kristen itu kayak agama lain itu mempunyai jati diri, tidak nyenggol-nyenggol istilah-istilah dalam agama lain gitu. Misalnya Rasul ya pakailah apostolos. Kenapa gengsi? Di Indonesia ini ya jadilah utusan. Ya kalau Tuhan ya pakailah Theos kalau enggan mempergunakan bahasa Indonesia. Mantap itu kalau menurut saya. Dan baik di perjanjian baru ya pakailah Elohim. Ya tergantung kisahnya seperti apa, konteksnya di mana. Seperti Kejadian 1, nggak mungkin pada mulanya adalah Theos. Ya kan Bereshit Bama Elohim kan di sana, Pak. Anda boleh baca Kejadian 1 Bereshit bara Elohim. Kenapa pada mulanya Allah menciptakan? Elohim kalau diterjemahkan bukan ke Allah, Bang. Ini gampang banget loh diterjemahkan. Coba tanya LAI. Elohim diterjemahkan Bereshit Bama Elohim. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, dan seterusnya begitu. Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa roh Allah yang melayang-layang? Ini penghinaan yang amat dalam. Terhina itu loh, sang pencipta kok melayang-layang di atas permukaan air. Mana tuntunannya Bang? Coba Pak Freddy bayangkan. Sang pencipta alam semesta ini disebut melayang-layang di atas permukaan air. Ini sangat ironis dan sangat kejam bahasa ini Bang. Serius, ini sangat kejam. Tapi alhamdulillah kami umat muslim di Indonesia ini, seperti yang Anda singgung-singgung Nurholis Majid itu, kami masih toleran. Kami masih toleran karena dosa ditanggung masing-masing begitu. Tapi sebelum ini membludak, sebelum ini memuncak, ya marilah introspeksi diri ke dalam. Supaya mempunyai harga diri gitu loh. Itu, tapi resikonya adalah ya ibu-ibu yang pergi ke gereja bawa Bible ya pusing lagi juga nanti. Ya silakan Bang, silakan Bang. Jadi begini, saya tegaskan ulang juga begini ya. Kalau kita menyalahkan LAI juga kurang tepat. Karena LAI ini dia mengikuti tradisi. Seperti Septuaginta, mereka juga menerjemahkan kata Allah itu. Yahweh itu diterjemahkan Kurios, menjadi Adonai, menjadi Elohim yang diterjemahkan Yahweh itu. Sehingga pada saat masuk ke Indonesia, jadi Bro Hadir itu harus tahu bahwa kata Allah dengan Tuhan ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau kita punya kitab, kita ini kan hidup di Indonesia. Jadi tidak mungkin kita menggunakan kalau mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu kalau memang diklaim bahwa itu adalah bahasa Arab, saya berikan contoh. Ada bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Misalnya itu kata Allah. Apalagi kata yang tadi Rasul, itu sudah di-Indonesiakan. Ya, Injil juga sudah di-Indonesiakan itu. Kemudian seperti bahasa Inggris, misalnya kondisi, itu berasal dari condition. Situasi sudah berasal dari situation. Jadi ada beberapa bahasa-bahasa di luar, itu sudah menjadikan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kata Tuhan dan kata Allah, ya kata Allah ini, bahwa ini adalah hanya milik orang Islam, saya pikir Berhadir coba berpikir secara logika sedikit, apakah ini satu-satunya miliknya orang Islam? Ini kalau misalnya pertanyaan seperti begini, itu orang Kristen pada umumnya menjawab bahwa loh, kalian dari belakang, kami sebelum kalian ada, kami sudah gunakan, masa sekarang baru kalian protes.
pasti banyak orang akan menjawab seperti begitu. Tetapi kalau saya bukan menjawab seperti itu, lain menerjemahkan karena kebiasaan tradisi bahwa kata-kata misalnya kata-kata kurios atau kata-kata Yahweh itu bisa diterjemahkan di dalam Septuaginta dalam bahasa Yunani, jadi kata Aram itu diterjemahkan sehingga pada saat masuk ke Indonesia juga mereka menerjemahkan mensesuaikan dengan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini ya kata Allah itu orang mengetahui, kata Tuhan itu sudah orang sudah mengetahui bahwa itu adalah suatu Allah pencipta langit dan bumi. Jadi mereka menerjemahkan seperti itu. Baik. Begitu kira-kira Pak Andri. Ya, jadi baik. Ini bukan karena misalnya menjadi menghina umat Muslim, bukan kami menggunakan ini dengan pengertian yang berbeda, bukan seperti itu. Itu orang Kristen pasti menjawab secara enteng saja bahwa kalian dari belakang, malah masa kalian bisa gugat itu. Saya kira begitu Pak Andi. Ya, kita kerucutkan aja nanti ya. Di sini nggak ada hina menghinakan, tapi di sini ada yang terhinakan. Itu satu ya, Bang. Kita tahu itu Bible itu sumbernya ada dua bahasa, Bang, Hebrew sama Yunani. Jadi kalau menerjemah nggak usah bawa-bawa Arab, Bang. Bukankah Kristen di Indonesia sebagian benci Arab, Bang? Itu satu ya. Sekali lagi ya, ini to the point aja. Menerjemahkan Bible itu nggak usah berkiblat ke Arab. Berkiblat aja ke bahasa aslinya, Hebrew dengan Yunani Koine. Itu aja. Kalau mau punya jati diri, itu satu ya. Allah itu, Bang, bukan bahasa Indonesia. Bukan KBBI. Bahasa Arab. Rasul itu bahasa Arab, Bang. Itu ya. Ya, tapi bahasa Arab sudah di Indonesia kan, bro. Nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa, nggak ada kata Allah yang di Indonesiain, Bang. Tetap bahasa Arab. Nggak bisa. Coba lihat bukan KBBI, Bang. Rasul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah utusan. Bang, coba berpikir jernih dikit. Rasul itu bahasa Arab. Di Indonesiain menjadi utusan. Apostolos itu adalah Yunani Koine. Di Indonesiain adalah utusan. Kenapa pas di Indonesiain jadi rasul? Kan aneh, Bang. Aneh toh? Aneh. Apa maksudnya? Jawab sendiri, Bang. Kalau saya jawab nanti saya keras gitu. Apakah sudah rasul tidak di Indonesia kan begitu? Rasul itu artinya kalau di Indonesiain, Bang, adalah utusan. Iya, betul. Itu betul sinonim. Kan? Iya, salah satu maksudnya itu sinonim ya. Artinya rasul dengan utusan itu sinonim. Jadi maksudnya kata rasul itu sudah diakui sebagai bahasa Indonesia juga. Siapa yang ngakui, Bang? Nggak ada. Berasal dari Arab. Nggak ada yang ngakui, Bang. Begini, Bang. Coba ya. Apostolos itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia apa, Bang? Rasul ya. Rasul atau utusan. Enggak dulu, Bang. Satu aja disebut. Apostolos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, Bang? Apostolos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya apa, bisa Bang? Rasul, bisa utusan. Oke, rasul itu sebentar, Bang. Rasul itu bahasa apa, Bang? Rasul bahasa Arab. Bahasa sudah Arab. Di Indonesia, tapi sudah di Indonesia. Sebentar dulu, Bang, ya. Sudah diakui. Rasul begini, itu sebentar dulu, Bang. Dengerin sama dengan Bang. Bahasa kampung. Begini, Bang Andri, contoh saya berikan bahasa kampung ya. Ini bukan bahasa kampung, Bang. Ini bahasa religi, Bang. Jangan disamain dengan bahasa kampung. Ini bahasa religi banget ini. Ada bahasa kampung sudah di Indonesia kan? Ya nggak ada masalah itu, Bang. Tapi ini nggak bersenggolan dengan. Ada bahasa Inggris yang sudah. Ya, tapi ini nggak bersenggolan dengan kitab suci, Bang. Nggak ada masalah itu. Memang kita ini bahasa Indonesia ini banyak diambil dari bahasa Belanda, Bang. Nggak ada masalah. Pulpen, pensil, almari dan seterusnya gitu, Bang. Nggak ada masalah. Tapi tidak bersenggolan dengan kitab suci, no problem. Itu loh, Bang. Rasul nih tadi ya, Abang mengatakan bahasa Arab. Nah itulah intinya adalah, Bang, mari jujur. LAI nggak jujur, Bang. Saya Andi Selebes mengatakan LAI tidak jujur. Banyak bohongnya, nggak apa-apa. Gitu loh. Ide dua diakui kok secara akademis. Tanya Bambang Nursena, tanya Ibu Rita Wahyu yang ngerti gitu loh. LAI ini tidak jujur dalam menerjemah. Mari jujur di sini gitu loh. Dan jangan dipersulit orang-orang, nanti susah menjawabnya. Kalau kata Allah itu dari Arab, Anda tahu nggak liturgi Arab itu Allah itu seperti apa? Nama sembahan, Bang. Bapak boleh buka kamus bahasa Inggris yang kamus berbahasa Arab, Al-Munji namanya, itu yang buat orang Arab, Kristen Arab.
Allah apa artinya di sana? Ismu, sembahan bang. Coba abang juga buka Alkitab berbahasa Arab. Namanya itu Alkitabul Muqaddas gitu bang. Lihat di sana halaman 107 bang. Allah itu nama, sembahan, nama. Nah, kalau berpatokan ke Arab mestinya jujur juga. Sampai di Indonesia ya nama sembahan. Setelah sampai di Indonesia di bang. Dikamuflasekan, mempunyai suatu karena apa? Di mana Kristen berada, bang? Mohon maaf, ini diskusi saya. Di mana Kristen berada, dia harus beradaptasi dengan budaya setempat, dengan mayoritas, bang. Kalau Kristen di Jepang itu ya berbeda dengan Kristen yang ada di Indonesia. Coba aja lihat, bang. Kristen di luar negeri King James berbeda dengan yang ada di Indonesia. Indonesia terlalu banyak modifikasinya, terlalu banyak mengadaptasi, terlalu banyak ingin menyamakan begitu. Terus terang ya ini ada misi tertentu. Begini, gitu loh bang. Begini, karena di Jepang di sana mereka menggunakan pakai bahasa Jepang juga. Di Amerika mereka menggunakan pakai bahasa Inggris. Kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia, bro. Iya, oke. Dan bahasa Indonesia itu kan sama. Orang mengetahui bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, ya orang mengetahui itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa memang berasal dari bahasa Arab, tapi sudah di Indonesia kan. Saya ulangi kembali tadi. Misalnya Prof. Dr. Nurkolis Majid juga mengakui dan dia menolak juga kalau misalnya orang Islam memprotes orang Kristen menggunakan kata Allah, karena menurut Prof. Dr. Nurkolis Majid atau Cak Nur mengatakan nanti dia bertentangan dengan Al-Quran di KS nomor 22 ayat 40. Dan dia bertentangan dengan fakta sejarah. Oke, baik bang, saya tanggapi ini dulu. Saya tanggapin dulu ya bang. Bang dikit-dikit. Kalau Pak Predi, Bang Predi setuju dengan Nurkolis Majid begitu. Mulai detik ini bang, berhenti menuhankan Yesus. Sembahan Anda, Tuhan Anda adalah Allah. Ya udah, sembah itu nama Allah itu bang. Menurut Nurkolis Majid sesuai dengan Al-Quran yang dimaksud itu. Ya. Iya. Mau nggak bang? Mau nggak? Betul. Abang Predi mau nggak mengganti Yesus, sembahan Anda adalah Tuhan, sekarang diganti menjadi Allah Subhanahu Wa Taala? Mau nggak bang? Sembahan saya adalah Allah Tritunggal. Nah ini yang problem bang. Ini yang problem. Pak Predi ini yang problem. Sebentar bang. Ini beda. Ini yang problem. Anda pakai kata Allah, Anda Tritunggalkan. Ini yang problem. Iya. Begini, aduh bro Handi. Ya, silakan bang, silakan. Kita harus menghargai lah. Kita masing-masing punya kepercayaan. Enggak ada toleransi bang di bidang ini bang. Enggak ada toleransinya, enggak ada. Iya, silakan. Iya. Jadi begini, Bro Handi. Memang betul kita beda. Karena kita kan beda waktu sebelum Kristen kan Yahudi dulu kan. Yahudi menggunakan kitab perjanjian lama. Setelah itu, setelah Yesus datang, ya muncullah Tritunggal itu. Setelah munculnya Tritunggal, muncullah Muslim. Dan ketiga itu beda. Nah sekarang saya tanyakan, apakah Muslim dengan Yahudi menyembah Allah yang sama? Sama. Yahudi kalau datang ke Indonesia, Yahudi kalau pesiar kemana-mana ingin tefila, itu ya ada di seputaran Monas bang, dia lebih memilih Istiqlal daripada katedral. Jadi paham mereka bahwa sembahan umat Muslim itu adalah sama sembahan Yahudi, cuman karena apa? Itu bahasa kaumnya diturunkan nama itu. Mereka orang pintar, paham bang. Gak mungkin pencipta alam semesta ini itu tiga. Gak mungkin pencipta alam semesta itu ini adalah bisa dibagi-bagi. Gitu loh. Orang Yahudi pada pintar bang dalam hal segi begini. Kami dengan Yahudi gak pernah diskusi, gak pernah berdebat dalam konsep ketuhanan. Paham itu, yang berbeda adalah syariat. Gitu loh bang. Coba aja tes Yahudi, dia mau kalau mau selota atau kalau mau dia tefila dia kemana? Kasih dia pilihan. Dia mau ke gereja apa mau ke masjid? Masuk masjid dia bang, dia paham. Gitu loh bang. Jadi nggak usah munal lah bang ya. Itu satu. Yang kedua adalah bang, mari kita mempergunakan. Saya tidak artinya saya belum dengar juga bahwa Yahudi menyembah Allah dengan Islam itu yang sama. Nama berbeda bang. Nama berbeda karena sesuai bahasa kaumnya. Itu loh bang. Nggak ada sang pencipta berbeda, sang pencipta orang Kristen dengan Muslim. Kalau berbeda bang, berarti tidak sama bro.
Oknum sama bang, nama yang berbeda sesuai bahasa kaum, ngerti nggak sih bang? Mana ada pencipta alam semesta ini adalah tiga. Orang sehat pasti satu. Tanya Hindu, nggak pernah mengatakan itu Tuhannya sang pencipta ini Tuhan kami yang paling benar, enggak gitu loh dalam area diskusi bang. Hanya Kristen ini terlalu banyak modif. Itulah salahnya tadi, kalau Anda sudah memahami kata Allah, Anda teritunggalkan. Nggak bisa disetarakan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Anda sesuai output kesimpulan daripada konsili Nisea, Anda masukkan Yesus di sana itu setara dengan Bapa, setara dengan Allah gitu loh. Ini yang najis bang. Ini yang sangat najis bagi kami. Kalau sang pencipta ini disetarakan dengan sang pencipta, bro. Gitu loh. Jangan begitu. Ini iman kami. Jangan bilang najis, kurang bagus. Najis bang, kalau kami Islam itu nggak abu-abu dalam berbicara. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada setara pun dengan dia. Ini CC 032 di mute dulu. Berisik. Tuh. Ini CC mana sini ya? Udah selesai, lanjut. Gimana bang? Jadi mohon maaf ya, saya memang harus ngomong apa adanya bang. Saya itu agak keras. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Misalnya kita kalau beda seperti begitu, karena memang kita punya firman Tuhan, kita punya kitab suci juga beda. Jadi memang kalau pemahaman beda, jadi kalau misalnya saya pakai pada Allah, tapi Allah yang Tritunggal itu yaitu ya, coba abang bisa nggak terangkan apa sih maksud Allah Tritunggal bang? 3 apa 1 bang? Kalau secara logika 3 bang. Iya, 3. Terus? Tetapi secara iman, karena dia hipostatis, itu Esa 1. Artinya 3 pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya saya membuat analogi yang bermacam-macam, pasti Bro Handi akan tetap membantah analogi itu. Tetapi saya menganalogi yang mungkin sedikit mendekati. Misalnya ada satu perusahaan dengan 3 orang pemegang saham, pemegang saham yang sama. Ketika mereka melakukan rapat, mereka ketiga-tiganya setara. Tetapi ketika mereka rapat, terus di antara ketiga itu salah satu yang diutus untuk pergi ke suatu daerah. Nah, ketiga-tiganya sebenarnya yang mengutus dan diutus mereka setara sama-sama. Ketiga-tiga ini yang setara di perusahaan ini siapa aja bang? Komisaris? Nah, bukan masalah komisaris apa. 3 punya pemegang saham mereka. Ya, oke, pemegang saham. Contohnya sahamnya 100% dibagi 3 rata. Jadi mereka itu setara begitu. Oke, baik. Ada dalam satu perusahaan ada 3 pemegang saham, ada A, ada B, ada C ya bang ya. Iya, ada A, ada B, ada C. Ya, terus ketiga ini punya kekuasaan yang sama karena mereka punya pemegang saham dengan persentase yang sama. Oke, ketiganya ini setara ya bang ya. Ya, setara. Terus baik, lanjut. mengirim. Ini saya analogi yang kali sedikit mendekati. Iya. Mengirim salah satu utusan, mengutus salah satu untuk pergi ke suatu daerah. Iya. Apakah yang mengutus dan diutus itu mereka punya tingkatannya beda? Tidak. Mereka sama-sama pemegang saham. Begitu. Baik, saya bisa. Ini analogi Anda ini analogi kalau dimatematiskan Tuhan Anda 3 bang. Cepat orang menangkap itu. Kenapa? A, B, dan C ini berbeda oknum bang. Golongan darahnya beda, sidik jarinya beda, ya bang ya. Nomor KTP-nya beda, identitasnya beda. Jadi artinya ada 3. Jadi Tuhan Anda itu ada 3. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ketiganya ini, sebentar bang. Sebentar bang. Dia manusia. Iya, ketiganya ini itu hakikatnya berbeda. Ya bang ya. Dah, hakikatnya sama. Dari mereka mana? Komisaris. Hakikatnya sama, mereka tapi pribadinya berbeda. Baiklah. Baik. Artinya apa? Secara tidak langsung analogi Pak Freddy ini adalah Tuhan Anda 3. Betul apa betul bang?
Begini, kalau memang analogi saya ini seperti ini, tadi kan saya sudah katakan semula bahwa Tritunggal kalau kita analogi seperti apa saja akan Pak Handri tetap membantah. Karena memang Tritunggal itu kita melihat secara logika itu Tuhannya 3, tetapi kami melihat secara iman. Karena dia hipostatis menurut Bapak-Bapak gereja, ini adalah rahasia ilahi, dan ketiga itu adalah setara dan esa. Begini, karena begini, Bro Andri. Ya, silakan. Kenapa ketiga itu esa? Karena Yesus itu kan firman. Bapak itu misalnya diri. Misalnya Bro Andri di rumah dipanggil Bapak, kemudian Bro Andri punya apa namanya ini sebagai Bapak. Kemudian Bro Andri berbicara itu adalah firman. Kemudian Bro Andri juga di dalam itu ada roh, dan itu ketiganya menyatu, dia menyatu. Tapi kalau saya analogi seperti begini kan Bro Handri akan membantah, pasti mengatakan enggak. Ini masuk akal, Bang. Baik. Tidak bisa dipisahkan kan? Iya, baik, Bang. Iya, tidak bisa dipisahkan. Jadi memang kalau kita membahas tentang Tritunggal, Bro Handri maaf saja, itu sampai kiamat juga memang tidak masuk dalam akal. Oleh karena itu ini dalam Bapak Gereja mengistilahkan pribadi itu adalah sesuatu yang unik atau hipostatis, dan ini kalau misalnya Bro Handri itu tidak mengerti, tidak memahami, itu saya sendiri juga mengatakan demikian, Bapak-Bapak Gereja juga menyatakan demikian. Jadi ini merupakan sebuah rahasia ilahi, artinya ketiga itu kami tidak bisa merendahkan, karena kalau di dalam kitab suci kami ketiga-tiganya menunjukkan ada punya kuasa. Baik. Jadi tidak bisa dihilangkan. Misalnya contoh, saya menghilangkan Bapa, saya menghilangkan Roh Kudus, kemudian hanya menuhankan satu, yaitu yang disebutnya oneness atau Jesus only, yaitu Yesus sendiri, ya itu juga Bapak Gereja menyatakan bidat. Kemudian kalau kami juga membuang Yesus, membuang Roh Kudus, kemudian hanya satu-satunya adalah Bapa, itu juga bidat. Oleh karena itu tepatnya adalah ketiga satu, walaupun sangat sulit untuk dicerna secara logika, tetapi secara iman kami bisa mengatakan itu adalah esa. Kira-kira Bro Handri bisa pahami dan bisa mengerti. Kalau Bro Handri bisa mengerti, coba membaca kitab Yohanes secara keseluruhan dan secara perlahan mencerna seperti itu, sehingga rohani bisa memahami dan mengerti iman kami. Baik. Demikian Bang. Kalau Pak Bang Freddy, kalau menurut iman Anda itu, kami itu toleran, Bang. Tapi ini kan area diskusi, Bang. Itu satu ya. Bang Freddy tadi ngambil analogi kepada perusahaan, itu analogi Anda itu bagus banget, menunjukkan bahwa ada 3 Tuhan di sana. Ya, satu ya. Kalau ambil menganalogi ke manusia, ya saya hari ini satu. Saya berbicara ada suara, saya ada roh hidup. Kalau Anda analogikan seperti itu Tuhan, ya itulah esa itu. Persoalannya adalah, ini problem nih Bang. Persoalannya adalah Yesus ini manusia. Itu satu ya. Kedua, Abang tadi juga menyatakan bahwa Tritunggal itu tidak masuk akal, misteri ilahi kayak lagunya Ari Lasso, itu ya. Jadi kalau masih misteri, terus tidak masuk akal Bang, buat apa diimani Bang? Bukankah Yesus berkata pakai akal budimu? Kalau nggak masuk akal, kalau masih misteri, ya jangan dipakai. Kenapa nggak pakai yang bisa dicerna oleh akal sehat? Seperti kata Yesus, bahwa sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku ini benar Bang. Gantian Bang. Begini Bro Hani, justru belum itu disebutkan Tritunggal, ada tunggalnya gitu. Kalau tri 3 Bang, kalau tunggal ya 1 Bang. Bagaimana ya, bagaimana tri bisa ditunggalkan Bang? Problem Bang. Jadi begini. Nggak mungkin Bang, sebentar Bang. Apakah mungkin 3 mau ditunggalkan? Bagaimana caranya Bang? Silakan. Jadi begini Bro, kita beda. Kalau Islam, Yahudi tauhid ya. Kristen itu bukan tauhid kita. Kita agama gitu ya. Jadi kita istilah Tritunggal, tetapi Tritunggal itu menyembah yang esa. Tidak mungkin kita menyembah satu-satu kan? Itu kan tidak mungkin.
tetapi dalam pekerjaannya, dalam fungsionalnya, Yesus itu dia mengutus. Bapa itu dia mengutus Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Iya, dia menyatakan diri kepada manusia juga. Dia menyatakan diri. Setelah dia punya misinya selesai, dia sudah kembali. Dan Allah mengangkat dia sebagai Tuhan dan dia duduk di sebelah kanan dan berikan kuasa seperti di amanat agung, yaitu pergilah jadikanlah, sebelum dia melakukan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dia diberikan bumi dan surga telah diberikan kuasa. Itulah yang sehingga Bro Handri, ketiga itu kami esakan dan kami tidak bisa melepaskan yang satu. Oleh karena itu kalau misalnya mau ingin gampang, mau ingin istilahnya karena dihina, dianggap tiga itu Tuhan, tiga gensi, maka banyak orang aliran yang tertentu mereka tidak kuat dan menuhankan Yesus yang satu-satunya, ternyata dibuktikan bahwa Yesus itu utusan, maka dia bisa murtad atau bisa dia mualaf gitu. Seperti baik bang. Gitu. Justru itu mendingan ketiga-tiganya kita ambil, kita jangan buang. Baik bang, pendek-pendek dulu bang, jangan kepanjangan. Menurut abang kalau tiga ini esa atau bagaimana bang? Tiga itu esa atau tidak? Iya, ketiganya yang dinamakan Tritunggal, tiganya esa. Oke, menurut abang apa arti esa? Esa itu kalau menurut di Kristen itu kesatuan. Kesatuan. Kalau menurut bahasa Indonesianya bang, KBBI? Ya, kalau KBBI esa itu satu. Tunggal. Jadi artinya abang harus bikin kamu sendiri ya bang? Oke, deal di sana ya. Nah begini bang. Iya, satu lagi bang, saya dulu. Saya kalau ngomong pendek-pendek. Gini aja bang. Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu berbeda ya bang? Dalam fungsional itu dia berbeda. Berbeda, tapi baik. Baik, itu dia berbeda, itu ya. Allah satunya ya. Allah. Oke, Dia itu ketika justru itu kalau dalam skema, ya udah bang, dijawab kan udah dijawab berbeda bang. Sekarang kalau udah dijawab antaranya Yesus dengan Bapa itu beda. Iya beda. Sekarang pertanyaan selanjutnya bang, siapakah yang Bang Freddy sembah? Bapak, Yesus atau Roh Kudus atau semuanya? Ya sembah itu Allah, tapi menunjukkan pada ketiga itu. Oke. Sembah Jadi Allah, tapi saya tidak mungkin mengatakan saya berdoa. Orang Kristen Bang Handri kalau dia berdoa, coba bro perhatikan. Dia enggak. Ini aja sebut aja satu bang. Yang Anda sembah siapa bang? Ya saya sembah kepada Allah, tapi Allah bukan kepada Tritunggal. Bukan kepada Yesus ya yang Anda sembah ya? Ya kalau kepada Yesus, kalau saya berdoa itu dia melalui. Jadi contohnya begini. Iya paham. Berdoa. Jadi Yesus itu diberikan kuasa. Kalau yang kita sembah, kalau saya sembah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau Anda berdoa harus melalui Yesus gitu ya? Ya betul itu. Saya tidak. Baik. Yang mengabulkan doa siapa bang? Bapa di sorga gitu. Ya, bukan Yesus ya? Bukan. Bapa di sorga. Boleh nggak bang berdoa tanpa melalui Yesus langsung ke Bapa? Oh tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Yesus ini adalah begini. Ya gimana? Bang Handri juga kan begini. Mohon maaf ya saya singgung sedikit. Ya nggak apa-apa, singgung aja bang, nggak apa-apa. Ya Bang Handri juga kalau berdoa juga kan menyebut Nabi Muhammad juga. Terus Syahadat juga Nabi Muhammad. Artinya ada dua itu satu paketan gitu. Boleh saya jelaskan? Ada Allah SWT dan Nabi Muhammad itu satu paketan. Boleh saya jelaskan bang? Nanti ya. Kami umat Muslim tidak pernah berdoa kepada Nabi Muhammad. Itu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kami cara berdoa dengan baik. Jadi kami berdoa nggak pernah ya Nabi Muhammad sampaikan doaku kepada Sang Pencipta, enggak, itu musyrik itu bang. Ya Nabi Muhammad memberi cara contoh yang baik bagaimana beribadah dengan baik. Nah seperti juga Yesus datang ke muka bumi memberi cara beribadah berdoa kepada siapa. Kalau Anda berdoa melalui Yesus artinya Yesus ini adalah maklar doa. Nah kalau Yesus nggak mau sampaikan, bukankah Yesus berkata begini bang? Bukankah kalian yang telah bernubuat demi namaku, bermukjizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, kalian semua pembuat kejahatan, hanyalah kau di hadapanku.
Jadi kalau berdoa nggak perlu melalui Yesus bang. Tapi ingat cara-cara Yesus yang pernah diajarkan kepada kaumnya. Cara itu yang dipakai, bukan ke gereja nyanyi-nyanyi bang. Langsung aja angkat tangan bang, langsung berdoa kepada yang telah mengutus Yesus. Itulah yang dipakai Dance, jadi sehingga dia mualaf. Gitu loh bang. Praktis hidup ini bang, nggak usah dimodifikasi lagi gitu loh. Nah, begini. Ya gimana? Itu bro Dance itu dia menuhankan Tuhan Yesus satu-satunya. Jadi Bapa juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus dia. Jadi ketika dia diserang bahwa Yesus itu adalah utusan, dia nggak mau mikir berarti Yesus itu utusan bukan Allah, maka dia bisa mualaf gitu. Ya, jadi sekarang Pak Predi, Bang Predi ini yang Anda sembahkan Bapak. Satu, yang mengabulkan doa adalah Bapak. Iya, Allah. Yang tadi saya baik. bilang itu saya Tritunggal. Jadi kalau misalnya begini ini Bang sebentar Pak. Fungsi Yesus apa Bang? Fungsi Yesus dalam hidup Anda apa? Fungsi Yesus dalam kehidupan Anda sebagai apa Yesus ini? Dia sebagai Tuhan juga. Tuhan pribadi kedua. Jadi Anda berdoa kepada Bapak, tapi Anda nggak berdoa kepada Yesus. Cemburu dong Tuhan yang satu. Tidak. Kalau saya gimana, berdoa, bang? Saya kasih contoh saya berdoa. Ya, gimana? Mari kita berdoa. Bapa atau Allah Bapa di dalam surga. Yang kami sembah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan terus. Terakhir doa ini kami naikkan melalui anakmu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu. Karena di banyak ayat, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Oke. Waktu begini bang, waktu Yesus hidup di dunia dia berdoa kepada siapa bang? Kepada Bapa dia, karena dia manusia. Jadi kepada Bapa. Yesus di bumi, ketika Yesus di bumi dipanggil Tuhan itu terjemahan lah itu agak terjemahan lah itu kan dia sebelum KBBI. Iya paham ini bang. Jadi Yesus waktu di dunia itu dia berdoa kepada Bapa. Bang Frans, kenapa nggak contoh cara Yesus bang? Bagaimana? Kenapa Bang Frans ini nggak mencontoh cara Yesus berdoa langsung ke Bapa? Bang Freddy bukan Bang Frans. Iya, Bang Freddy. Kenapa Bang Freddy tidak mencontoh Yesus berdoa langsung ke Bapa? Dia sudah mengajarkan kita itu doa Bapa kami. Ya artinya kalau berdoa itu kenapa harus melalui Yesus lagi? Kenapa nggak langsung bang? Iya karena dia juga ilahi. Yesus juga ilahi bang. Ilahi, iya. Ada berapa ilahi? Ada 3 itu tadi. Oh, jadi ada 3. Jadi Tuhan Anda ada 3. Ya, kalau misalnya Tuhan kita 3 itu dalam pemahaman kamu, tapi dalam pemahaman kami, memang Tuhan kami Esa, tapi dalam 3 pribadi, dalam satu hakikat. Kan abang begini bro, ya, ini Tritunggal ini kalau saya menjelaskan kepada bro. Tadi kan saya sudah jelaskan, saya pikir Bro Handi sudah bisa pahami. Bagaimana mau dipahamkan tadi abangnya sendiri yang ngomong misteri, Bang, nggak masuk akal. Dia justru itu kan karena kita sebentar Bang, abang tadi jelaskan ke saya. Konsep Trinitas ini itu tidak masuk akal, tidak bisa masuk akal logika manusia dan masih misteri. Abang sendiri kan masih misteri, gimana saya mau apalagi saya gitu loh Bang. Begini, bukan. Ya, bagaimana? Secara logika itu tidak masuk akal itu. Karena karena ini manusia kita berakal loh Bang. Kalau nggak masuk akal ngapain? Justru itu kita harus menggunakan iman. Oh, imani saja. Nah, kita menggunakan karena dia itu misteri ilahi. Arilaso itu Bang, Arilaso itu. Iya. Misteri iman. Karena kita tidak bisa membuang ketiga di antara 3 itu, misalnya kita membuang 2 atau 1, kita gunakan 2, tidak. Ketiga-tiganya kita, yaitu Esa kita sembah begitu. Bukan berarti kita sembah satu-satu, bukan seperti itu. Dan memang saya tadi mengatakan bahwa itu secara logika. Kita analogi juga kan sulit tadi. Iya, makanya jangan boleh nggak tidak juga mengatakan ini adalah misteri ilahi. Iya, boleh nggak abang tidak mempersulit diri? Gampang kok caranya Bang, sangat mudah Bang. Bagaimana? Ya, caranya adalah kalau tidak masuk akal Bang, jangan diimani. Harus masuk akal dulu. Masuk akalnya adalah mari kita tengok bagaimana sih kehidupan Yesus waktu ada di bumi ini gitu. Ikut aja cara Yesus. Yesus berkata,
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Kenapa nggak dipakai itu, Bang? Karena Yesus waktu hidup ini Bro Hamri kan ambil ayat Yohanes 17 ayat 3. Kalau hanya satu itu yang gunakan, gimana dengan Yesus mengatakan Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Oke, baik. Anakmu mempermuliakan engkau. Masing-masing dia mempermuliakan, berarti mereka setara dong. Oke, baik. Saya boleh tanggapi itu ya, Bang ya? Saya hanya mengandalkan inilah hidup. Kita ini, Bang, manusia, semua, Bang, sebentar, Bang. Semua para nabi dan rasul itu dipermuliakan oleh yang mengutus dia. Siapapun manusia di muka bumi ini wajib mempermuliakan Sang Pencipta alam semesta, wajib hukumnya, Bang. Nah, kalau kita manusia ini mempermuliakan Sang Pencipta, bukan artinya itu kita sama sederajat dengan yang kita permuliakan itu. Jadi kalau Yesus diberi kemuliaan dan mempermuliakan yang telah memberi kemuliaan kepada dia, itu bukan artinya Yesus sederajat dengan Sang Pencipta. Gitu loh, Bang. Jadi janganlah dibolak-balik, karena siapapun, kan tadi Abang udah setuju, tidak ada yang setara dengan Sang Pencipta, Bang. Gitu loh. Yesus ini kan manusia. Salah. Dia setara. Ketiganya setara. Tadi saya Oke, baik. Kalau ketiganya setara, salah itu. Kalau ketiganya setara, ya Bang ya, berarti Anda merendahkan status Tuhan Anda. Kenapa? Yesus waktu di bumi ini sangat terbatas, nggak ada setaranya dengan Sang Pencipta, Bang. Iya, karena dia manusia. Justru itu persoalannya. Kapan waktunya Yesus setara dengan Sang Pencipta? Nggak ada. Sampai detik ini Yesus nggak akan pernah setara. Di mana ada Bible mengatakan Yesus di surga udah setara? Nggak ada. Yesus naik ke surga itu membawa fisik, Bang, nggak mungkin setara. Sang Pencipta ini nggak punya fisik. Yesus naik ke surga punya fisik, tidak bakal setara. Coba dibuka cakrawala, berpikir sedikit aja, Bang, bahwa tidak ada yang setara itu. Kalau Pak Frans atau Pak Frans lagi, Bang Freddy mengatakan setara, wah ini blunder yang amat sangat, Bang. Serius ini. Itu loh, Bang. Jadi mohon dipikirkan baik-baik. Sekali lagi, kalau tidak masuk akal logika manusia, jangan diimani, Bang. Itu satu. Kedua, kalau masih misteri, tidak ada tertulis by data di kitab suci, jangan diimani, Bang. Kalau hanya pendapat bapak-bapak gereja, silakan aja, Bang, kalau Anda mau mengikuti pendapat bapak gereja, tapi bertentangan dengan ajaran Yesus, ya mau ngomong saja. Disinilah perbedaannya yang amat tajam. Ya saya ajak Bang Freddy, ya kembali saja apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Gampang kok. Gampang banget, Bang. Serius. Siapa Yesus menurut Yesus itu aja dipelajari dulu, Bang. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya setara dengan Sang Pencipta, nggak ada di Bible itu. Hanya orang-orang, nggak ada, Bang. Gini, Bro, dia setara, dijelaskan dalam Filipi 2. Apa itu di Filipi 2? Di Filipi 2 nomor berapa? Filipi 2 ayat 6 sampai selanjutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Yesus itu dia rupa Allah, tapi dia menganggap rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Ya tidak, ini saya baca lagi ya. Anda bawa Bible, mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Oke. Begitu. Jadi pada saat dia di bumi, dia punya Allah itu zero, karena dia sudah. Saya begini, Bang, saya masih ingat Filipi 2 6 sampai 8 begini kira-kira bunyinya, Bang. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya di sini, Bang, tidak ada yang setara dengan Allah di sini, Bang. Iya, walaupun dalam rupa Allah, maksudnya
Yesus Baca walaupun dalam tidak rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Baca, Bang. sebagai milik yang harus dipertahankan. baca yang data yang Anda bawa. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak ada yang setara, Bang. Tidak ada yang setara dengan Sang Pencipta. Itu ini tertulis. Iya, karena melainkan telah mengusungkan diri. Dia kan mengusungkan diri sendiri. Itu artinya tidak mengambil rupa setara, seorang Bang. hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya itu artinya tidak setara, Bang. Tertulis kok jelas. Saya hafal Bible itu. Begini. Ya, gimana? Bro Handri ini pintar tapi kurang cerdas nih. Coba Ya, lihat. gimana itu ya? Iya. Baca, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Apa artinya, Bang, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah? Artinya tidak setara, Bang. Artinya begini, dia itu Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tetapi melainkan dia mengusungkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Oke, gini aja, Bang, langsung to the point. Waktu Yesus di muka bumi setara nggak dengan Sang Pencipta? Kalau dia manusia tidak setara dong. Tidak setara, baik. Iya. Kapan waktunya Yesus setara dengan Bapa? Dia Sang naik Pencipta. ketika dia bangkit. Ketika dia bangkit, ya. Waktu makan ikan goreng dia setara. Waktu dia bangkit dan makan ikan goreng dia setara. Udah setara. Dia sudah bangkit kan? Iya, udah setara. Itu kan dia siap-siap naik ke surga kan? Iya, jadi waktu dia makan ikan goreng itu udah setara. Ya, Allah kan begini, Allah itu maha kuasa, dia mau makan apa? Itu bukan masalah makannya, Bang, masalah setaranya, Bang. Iya. Ya, waktu dia makan ikan goreng itu, dia udah setara apa tidak, Bang? Kalau makan ikan goreng, yang saya maksudkan itu waktu dia makan ikan goreng sudah bangkit atau belum? Udah bangkit, Bang. Udah bangkit, gini ya, Bang, gini ceritanya, Bang. Iya. Ya. Sudah bangkit 3 hari 3 malam di perut bumi. Datang Maria Magdalena. Kaget dia, kuburan kosong. Dia nanya kedua malaikat. Mayat Tuhan hilang. Diambil orang gitu ya. Ternyata Yesus kan sudah bangkit. Bukan bangkit sendiri, Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dia dibangkitkan, Bang. Iya, betul. Setelah dibangkitkan. Abang begini, Bro. Abang bicara tapi ini yang angkat tangan ini dari tadi. Nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Ini kita berdua kok. Nanti belok topik. Nggak apa-apa. Kalau mau diskusi nanti aja. Ini nanti belok topik. Ini kan saya gantiin Bang Juma. Iya. Bang Juma memberi kepada saya. Habis ini aja nanti. Ini kan belum kelar. Jadi kapan waktunya Yesus setara dengan Sang Pencipta? Bang Freddy mengatakan setelah dibangkitkan. Dibangkitkan. Ya, betul. Proses dibangkitkan itu, Bang, menurut para teman-teman Kristen ada waktunya 40 hari di bumi. Iya, betul. Ya, satu. Aktivitasnya pertama adalah semua orang kaget, Bang. Kenapa kaget? Dikira Yesus itu sudah mati. Nah, datang Yesus dengan pakaian lusuh, tangannya luka, lampunya masih, ya udahlah saya nggak mau menyebutin gitu. Orang pada mau kabur. Yesus berkata, jangan takut, aku ini bukan hantu. Betul ya, Bang ya? Untuk membuktikannya betul, lagi. Karena begini, karena murid-murid ini tidak percaya. Iya saya paham, Bang, makanya dengerin dulu gitu. Untuk membuktikan orang lain bahwa dia manusia, dia minta ikan karena hanya daging yang punya daging itu bisa makan begitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, Bang, waktu dia menjadi manusia kembali, normal kembali menurut cerita di Bible, tapi hanya dengan penuh luka gitu ya, Bang ya. Dia menjadi bukan manusia kembali, itu sudah menjadi tubuh kemuliaan menurut Rasul Paulus. Tubuh dia sudah bangkit itu dia menjadi tubuh. Tubuh itu bukan tubuh seperti kita yang ada ini, bukan. Terus yang makan ikan goreng apa, Bang? Menjadi tubuh kemuliaan. Yang makan ikan goreng apa, Bang? Tubuh apa? Tubuh kemuliaan itu. Bagaimana ceritanya tubuh hologram bisa makan ikan, Bang? Itu menunjukkan bahwa kita di surga itu bisa makan. Enggak dulu, jangan ke surga dulu. Yesus ini kan tubuh. Yesus memberikan contoh, memberikan bukti bahwa dia kan sudah saatnya dia mau naik ke surga. Dia makan ikan goreng dulu. Itu menunjukkan bahwa kita nanti di surga, kita masih bisa makan. Begitu, Bro. Bang, Yesus berkata, jangan takut, aku ini bukan hantu. Artinya dia manusia, Bang. Dia tidak mengatakan jangan takut. Bentar dulu, Bang.
Yesus Dia berkata, mengatakan, aku bukan gantian. hantu. Dia gantian Bang, saya ngomong dulu baru Abang lagi gitu ya. Yesus berkata, aku ini bukan hantu. Ya, untuk membuktikannya itu dia minta ikan goreng makan gitu ya. Nah, Ya. bagaimana mungkin itu tubuh kemuliaan makan ikan? Tubuh kemuliaan itu Bang, namanya juga tubuh sudah mulia, nggak perlu disentuh apa-apa. Itu artinya Abang di sini tubuh kemuliaan tambahan belakangan, intervensi oleh Bapak Gereja menurut Anda juga Paulus. Tidak ada di Bible berkata Yesus sudah mengganti tubuh menjadi tubuh kemuliaan, nggak ada. Ini hanya penafsiran. Di mana pernah Yesus mengganti tubuh kemuliaan? Ada. Ketik saja ya, tubuh kemuliaan akan muncul. Kalau begitu, kalau Yesus berganti tubuh kemuliaan, tubuh aslinya kemana Bang? Ya sudah, dia sudah berubah menjadi alam. Ya tubuh aslinya kemana? Pertanyaannya. Ya sudah, kita tidak tahu, tidak dijelaskan. Rambutnya, wajahnya, kalau seperti dia yang sebentar Bang. Begini Bang Andre, gimana? kalau dia itu manusia biasa, begini, kalau dia itu Yesus itu manusia biasa kan, kalau dia mati dan dia punya bangkai, dia punya tulang-tulangnya kan ada dalam kubur. Ini kan kuburnya kosong gitu. Dan dia sudah bangkit dan dia bisa menembus tembok. Karena ketika murid-murid di dalam ruangan, dia langsung tiba-tiba hadir di dalam, padahal ruangannya terkunci, tiba-tiba masuk. Berarti dia menggunakan tubuh kemuliaan. Iya, saya bertanya, bahwa orang-orang bertanya. Dia sudah menjadi Allah gitu. Iya, orang-orang bertanya. Sekarang begini, orang-orang bertanya. Sekarang rambutnya Yesus di mana? Wajahnya kemana? Kakinya di mana? Begitu. Tubuh aslinya di mana begitu? Yang digunakan itu, dia sudah berubah. Ya kan udah jadi tubuh kemuliaan dengan Bang, tubuh kemuliaan dengan tubuh asli sama atau tidak? Beda dong. Beda. Kan dia sudah berubah. Oke, beda. Jadi sekarang kalau udah berubah, dalam istilahnya Yesus sudah menjadi, dia sudah supremasi ke tarak yang lebih tinggi, yaitu menjadi tubuh, tadinya tubuh biasa, tubuh manusia, sudah supremasi ke tarak yang lebih tinggi, sudah menjadi tubuh kemuliaan dan dia akan naik ke surga. Ya tubuh biasanya kemana Bang? Bagaimana? Tubuh biasanya yang dipakai di bumi mengajar kemana? Saya tidak tahu, karena dia sudah berubah. Ya kalau nggak tahu jangan suruh ganti dong. Allah itu maha kuasa bro. Kita tidak bisa mengeksegesis yang terlalu Nah justru yang mengesegesis terlalu jauh ini orang yang mengganti tubuh asli yang makan ikan goreng dijadikan tubuh kemuliaan, yang tidak masuk akal tubuh kemuliaan makan. Ini penafsiran yang berlebihan Bang. Ini yang penafsiran yang berlebihan. Kenapa? Karena tidak ada tubuh apapun. Dengar dulu Bang. Tidak ada tubuh apa. Ini ada ayatnya. Ya tidak ada tubuh apapun di muka bumi ini makan kecuali tubuh asli. Tidak ada tubuh palsu yang makan Bang. Nah ini logika masuk akal. Iya, secara logika kamu seperti begitu. Tapi ini kan Allah yang maha kuasa. Dia sudah berubah menjadi Allah, sudah ilahi. Apa saja dia bisa berbuat. Dia menjadi. Jadi baik, saya ikutin lagi. Jadi ya tubuh kemuliaan ini sudah ilahi ya Bang? Ya sudah ilahi itu. Jadi ilahi makan ikan goreng. Makan ikan goreng itu buat apa coba ilahi makan ikan goreng Bang? Buat apa lagi ilahi makan ikan goreng? Dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia kan sudah mau naik ke surga. Dia menunjukkan bahwa walaupun dia itu sudah menjadi Allah, tubuh kemuliaan artinya ke depan kita, baik saya maupun Bro Handi, kalau Bro Handi percaya Yesus, Bro Handi masuk surga itu masih bisa makan. Begitu maksudnya. Jadi tubuh ilahi boleh makan ya Bang? Ya itu eksegesis saya. Ya kan buktinya Bang, kan gini, Yesus makan ikan goreng fakta. Iya. Ya kan. Ya dengerin dulu Bang. Yang biasanya makan ikan goreng itu tubuh manusia Bang. Nah tapi Anda kan yang makan ikan goreng itu tubuh ilahi. Artinya ilahi boleh makan ikan goreng Bang. Kan begitu Bang bahasa Indonesianya. Betul, memang betul. Ilahi bisa makan ikan goreng kan. Ilahi saja bisa Allah saja bisa firman Allah saja bisa menjadi manusia. Lalu firman jadi ilahi
Jadi ilahi di surga Anda masih ada makan-makan lagi, Bang? Itu maksudnya menunjukkan artinya bahwa kita di surga masih bisa makan. Yesus juga makan, Bang, di surga, Bang. Di Lukas 23:36, kalau nggak salah, Yesus itu akan semeja dengan kalian makan di meja makan, Bang. Ada itu. Iya, justru ada, itu kan? dia kan menunjukkan seperti itu. Kan dia berarti, menampakkan diri kurang lebih 11 kali sebelum. Berarti ilahi masih bisa makan di surga ya, Bang? Ya, ada makan-makan ilahi Anda di surga ya? Bisa makan begitu. Fungsi makan apa sih, Bang, kalau fungsi makan itu? Ya sudah, enggak usah lagi masa bro Adri sampai mau menuju ke fungsi. Ya kalau sudah yang bisa makan ya makan aja gitu, enggak apa. Ya, makan berarti karena dia lapar, Bang. Biasanya orang biasanya makan itu karena lapar. Kan kita masuk ke kerjaan surga itu kan satu kerjaan tersendiri kan. Nah, sekarang di surga. Baik, Bang. Sekarang di surga Yesus sama Bapa. Sekarang Yesus ke surga. Sekarang Yesus sekarang posisinya di mana, Bang? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya, Bang ya? Ya, dia diberikan kuasa dan Yesus mengatakan bahwa jika aku tidak kembali kepada Bapa, maka aku tidak bisa mengutus. Justru itu harus saya kembali kepada Bapa supaya saya mengutus Roh Kudus turun kepada kamu sebagai penghibur yang menemani kita. Ya, sekarang yang berkuasa di surga siapa, Bang? Sekarang ini kita percaya bahwa Allah itu kan kita tidak bisa lihat, toh. Yang Allah berkuasa itu adalah roh. Bang, dalam orang Kristen Allah itu roh dan kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Yang berkuasa sekarang Bang, melihat. Bang, yang berkuasa sekarang di surga siapa, Bang? Bapak Allah yang berkuasa itu. Yang makan ikan goreng bukan tadi yang berkuasa? Yang makan ikan goreng tadi bukan itu yang berkuasa? Yang kalau yang berkuasa ini kan cuma satu, Esa itu Allah Bapa yang di surga itu. Pertanyaan sekarang, Bang, apakah yang makan ikan goreng tadi itu setelah dibangkitkan yang berkuasa di surga atau bukan? Ya bisa berkuasa karena dia kan pribadi kedua. Dan yang mana yang paling berkuasa, yang makan ikan goreng tadi atau yang bukan? Ada dua ini. Ada dua. Allah yang mana? Yang makan ikan goreng apa yang bukan? Yang berkuasa itu Allah, tapi Allah itu dalam proses yang kami imani adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Iya, ini kan Bapa nggak pernah. Karena yang berkuasa, yang berkuasa itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Iya, iya gini kan. Allah itu kan ada tiga pribadi. Yang jadi Allah, ya gini Bang, ada yang pernah makan ikan goreng satu, kan di surga nih. Ada juga Bapak tidak pernah makan ikan goreng. Kan Bapak nggak pernah makan ikan goreng. Hanya tubuh kemuliaan makan ikan goreng. Pertanyaannya yang mana yang paling berkuasa di surga? Yang pernah makan ikan goreng atau Bapak? Bapak. Iya, karena Yesus kan sudah balik ke Bapak. Berarti Bapak kan dia mengutus anaknya ke bumi untuk menjalankan misi. Setelah misi selesai, dia kembali kepada Bapa. Jadi yang berkuasa adalah Bapa, yang kita sembah adalah Bapa di sorga. Oh, jadi sekarang yang pernah makan ikan goreng ini tidak berkuasa dong, karena Bapa yang berkuasa. Ya, kalau secara atau bagi-bagi kekuasaan. Tidak dibagi-bagi kekuasaan gitu. Berarti Bapak yang punya kekuasaan mutlak. Yang pernah makan ikan goreng ini tidak punya kuasa, betul? Dia sudah kembali, jadi sama-sama sudah berkuasa begitu. Bergabung. Kembali kepada Bapa. Bergabung. Bergabung gitu, menyatu. Iya, dia maksudnya kembali, dia sudah diberikan kuasa, dia kan kalau kembali duduk di sebelah kanan, ya. Kan dia sudah kembali ke surga. Dan sekarang ini kan kita sudah tidak melihat lagi Bapa, kita tidak lagi melihat Yesus. Yang sekarang ini yang kami imani adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus yang diutus. Jadi kami sembah Allah itu kami sembah Allah dalam Roh. Roh itu adalah Allah adalah Roh yang kami sembah itu. Bang, kan gini Bang, Yesus ini kan ilahi, maksud Anda ini makan ikan goreng berbentuk tubuh kemuliaan, kan gitu ya Bang ya? Bapak itu nggak pernah makan ikan goreng, Yesus pernah naik ke surga, punya tubuh kemuliaan. Ya kan, bertemu dengan Bapak yang nggak pernah makan ikan goreng. Iya. Yang berkuasa penuh kan Bapak, bukan yang pernah makan ikan goreng. Betul. Berarti ada dua identitas di sana Bang. Yang pernah makan ikan goreng dan yang enggak.
Menurut abang, apa ini bersatu atau misah? Gitu loh bang. Tadi kan bilang ketiganya itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi menyatu dia bang. Dia menyatu. Oke, menyatu. Tapi bisa dibedakan. Iya, menyatu. Kalau dia menyatu bang, artinya Bapak sekarang ini ya menyatu dengan tubuh kemuliaan yang pernah makan ikan goreng. Betul apa betul? Iya, karena dia kan firman. Oke, baik. Artinya tubuh kemuliaan yang pernah makan ikan goreng ini naik ke surga, Bapak masuk ke situ bergabung gitu ya, menyatu. Sudah menyatu, ya menyatu. Tapi bisa dibedakan. Jadi kalau Anda menyembah, ya Anda menyembah kepada yang pernah makan ikan goreng, betul? Kepada Allah. Lah kan menyatu, udah menyatu bang. Begini. Ya gimana? Begini, Bro Handri. Ya. Ketika kita bilang Allah, Bapa di sorga, Allah, Bapa di sorga, itu menunjukkan bahwa Allah itu di dalam itu sudah ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Iya, udah menyatu bang. Artinya menyatu di sana itu kalau udah menyatu sudah itu bang. Iya. Oke, sudah esa. Iya. Kalau sudah esa, artinya Tuhan Anda yang Anda sembah itu pernah makan ikan goreng. Betul. Hah? Betul kan? Iya, pada saat dia di bumi, gitu. Ya terbukti sudah bahwa Tuhan yang Anda sembah sekarang ini pernah makan ikan goreng, betul? Ya bisa juga karena dia maha kuasa kok. Iya nggak ada masalah bang, saya nggak maksa abang loh. Iya, kalau cuma makan saja kok dipersoalkan? Saya nggak persoalkan, saya nggak membantah supaya tercerahkan yang mendengarkan di sini bang. Yang makan ikan goreng adalah pribadi kedua, yaitu Yesus. Tapi kan udah bergabung bang, menyatu. Ya, yang bergabung berarti kan dia bergabung bukan berarti Bapak juga makan ikan goreng, tidak. Enggak, saya nggak pernah mengatakan Bapak makan ikan goreng. Bapak menyatu dengan yang pernah makan ikan goreng. Iya, maksudnya menyatu dalam arti satu kesatuan, satu pekerjaan. Ya udah menyatu bang, artinya Tuhan Anda sekarang ini menyatu di situ gitu, pernah makan ikan goreng. Bapak tidak pernah makan ikan goreng, Yesus yang pernah, tapi sudah mempunyai tubuh kemuliaan. Gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya yang bilang Yesus pernah makan ikan goreng, ya memang benar. Begitu. Iya, yang makan ikan goreng kan tadi itu kan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, kalau tubuh biasa, dia kan sudah bangkit. Tubuh kemuliaan kan bang nggak bisa dilihat ya bang ya? Hah? Tubuh kemuliaan nggak bisa dilihat ya bang? Bisa dilihat selama 40 hari itu dia selama dia menampakkan diri. Masih bisa dilihat tubuh kemuliaan itu ya bang? Bisa dilihat. Setelah itu dia naik ke surga, kan semua ada saksi jadi, mata. Oh jadi masih tubuh kemuliaan di bumi 40 hari masih bisa dilihat. Setelah dia naik ke surga, semua ada saksi mata itu. Ya, sekarang nanti misalnya nih abang ke surga nih, masuk surga ya, mudah-mudahan ya. Berarti Anda tidak akan menemui lagi tubuh asli Yesus di surga. Bagaimana maksudnya? Nanti misalnya kalau Anda ke surga, seperti Luga bolak-balik ke surga. Dia begini, orang kalau masuk ke surga itu sudah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi Anda tidak akan menemui lagi tubuh aslinya Yesus di surga ya? Ya, memang sudah tidak menemui lagi karena dia sudah menjadi tubuh kemuliaan dia di sana. Macam kamu contohkan Bang Luga bolak-balik di surga, nggak bisa dong karena dia bukan tubuh, sedangkan yang ke surga harus ada mesti tubuh kemuliaan baru bisa ke surga. Mati dulu. Baik. Masa belum mati pergi ke surga? Terus gimana bang? Gimana pendapat kalau orang itu mimpi dijamah oleh tubuh kemuliaan? Gimana bang? Bagaimana? Ada yang sering mimpi dijamah oleh tubuh kemuliaan ini. Dijamah tidak ada orang yang mimpi dijamah oleh tubuh kemuliaan. Oh, abang belum pernah dengar ya? Belum pernah. Kalau Roh Kudus menjamah bisa lah. Coba cek bang. Bahkan Yesus datang memasuki kamarnya bang. Saya nggak usah ngomongin terus terang, nggak enak kedengarannya gitu bang. Buka channel Manubulu bang, banyak. Kalau abang minta bukti sekarang saya cariin. Ada kok. Gak usah nanti. Nanti nggak enak ya. Iya nggak enak. Tidak masuk akal, nggak usah lagi ributkan. Oke, kita berikan dulu di pressing dulu kita. Oke, thank you bang. Oke, makasih. Sorry ya Bang Predian, ngobrol santai aku ini. Jangan aku di ngobrol santai. Memang saya sudah tahu Bro Handri ini kan sudah seringkali mendesak juga. Bagus.
Toh? Oke, makasih Tapi Bang. jangan diulang-ulang, nanti membosankan gitu. Enggak diulang Saya Bang. bilang, kamu itu pintar, tapi kurang cerdas. Iya, saya memang kurang cerdas Bang. Karena saking kurang cerdasnya, baru standar begitu aja Bang. Kadang-kadang orang pusing gimana kalau aku cerdas beneran Bang. Kalau belum cerdas saja kita sudah pusing, apalagi cerdas. Nah itu dia Bang. Mudah-mudahan saya nggak Oke, cerdas ya Bang. Coba, Ya. untuk apa itu dia angkat tangan? Coba diberikan Pegel. kesempatan. Kenapa ini Mas Karol? Mas Karol kenapa? Anda mau vegetarian lagi nih? Silakan Mas Karol. Pegel dia. Iya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Freddy. Mas Karol Mas Karol ini vegetarian. Dia nggak makan babi. Oh, Advent. Kurang lebih seperti itu. Bukan juga. Saya itu bukan Advent, tapi seperti itu sebagian. Waduh. Mungkin Advent Davidian mungkin. Advent setengah-setengah. Aliran apa? Kalau alirannya tidak terdaftar di Indonesia, ya janganlah. Ya, lu ditanyain lu, awas lu. Soal aliran. Ya lu ditanyain dulu, harus punya identitas lu. Harus identitas gitu. Kalau yang tidak terdaftar di Indonesia, ngapain harus ya soal aliran tetap ada lah. Soal aliran ya Katolik, tapi soal prinsip kan tidak ada yang terdaftar. Pagan harus terdaftar di mana? Kalau Katolik terdaftar dong. Ya. Jadi dia kalau Katolik kan terdaftar. Dia Katolik tapi pagan itu aja. Dia Katolik tapi pagan. Katolik iya terdaftar, tapi kalau saya tidak makan babi lalu dikeluarkan dari Katolik kan bingung juga itu. Ya kalau Anda Katolik harus makan babi, Bro. Ya, tidak semua orang Kristen makan babi. Anak-anak saya juga tidak mau makan babi kok. Tapi anak Karol babi haram. Bagi saya, iya, saya sebenarnya tidak sebenarnya yang haram tidak boleh dihalalkan atau sebaliknya. Nah itu kalau haram tidak boleh dihalalkan. Bukan babi, berarti Anda bukan Katolik. Halal tidak boleh dihalalkan. Mas Karol, kalau Anda sudah mengharamkan babi, Anda bukan Katolik. Kan di Katolik nggak ada statement babi haram. Itu. Oh, oke lah. Iya. Anda juga bingung ini, mending Anda jadi aja atau mesianik atau apa kek, atau ada syahadat deh. Saya itu tidak makan. Iya, saya ke kamar mandi. Ya, Bang Freddy. Monggo Pak Freddy. Ya. Orang seperti Kak Seto saja tidak makan ini dan itu, tapi beliau tetap Muslim. Ya, justru memang begitu. Iya. Masalah itu. Yang penting kan ada aturannya. Tidak ada aturan di Islam itu, Karol. Islam itu bahwa kalau kamu nggak makan sayur-sayuran itu melanggar hukum. Islam enggak. Itu namanya will. Betul. Silakan Ustaz. Iya. Makan dulu, lapar juga nih gua. Terus siapa dulu? Ya. Silakan. Pak, silakan. Ini diulang-ulang ini. Karol ini apanya yang tidak ada paham diulang-ulang terus ini. Silakan. Apa? Itu? Ini tentang orang berilmu bagian di Anbiya. Kali lalu saya belum sampai pada ahli kitab Karol. Terus kenapa? Saya belum sampai pada ini ya. Gambar-gambar waktu itu. Tapi kalau ini tentang orang berilmu itu di tafsir Kemenak itu adalah ahli agama. Iya, di situ gini loh ya. Orang-orang. Tapi bisakah ruang lingkupnya mencakup keilmuan sekuler? Iya, apa saja yang penting bukan masalah syariat, akidah. Sama dengan saya. Misalnya saya ingin belajar kedokteran, tapi yang ngajar itu adalah orang non muslim. Ya tidak masalah. Memang mereka ahli ilmunya. Makanya dalam Islam itu ketika apapun diserahkan kepada ahlinya gitu loh. Benar. Nah, dalam Islam apabila diserahkan suatu persoalan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Begitu ya, makanya dalam Al-Quran itu silakan kalau tentang syariat, akidah, maka kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Tapi kalau muamalah, maka terserah. Ya. Nah, kalau sesama muslim ya musyawarah, atau kita bersosial dengan non muslim. Kan kafir itu ada 4. Ada harbi, dhimmi, musa'man, mu'ahad. Masalah sosial tidak masalah. Berbagi ilmu. Gitu ya. Terus apa lagi? Biar cepat selesai yuk. Yang tidak dipaham apanya lagi?
Biar Bang Karol ini cari lagi pertanyaan yang beda gitu loh. Ya ini dikupas dulu ini. Begini aja Mas Karol. Ini kan topiknya kata Allah. Lu setuju nggak? Ini tutup aja, nggak nyambung sama topik. Nanti habis ini kalau mau nanya total, supaya nggak berpindah topik. Mas Karol, tutup dulu. Kamu setuju nggak kalau kata Allah itu masih dipakai di Bible? Ini topiknya. Itu gimana? Tutup aja saya screen-nya dulu. Boleh. Ya sudah, saya sudah hapus. Hapus sudah tarik. Kamu setuju nggak kalau kata Allah dipakai di Bible? Bisa saja diganti Theos dan lain sebagainya. Adonai. Mantap, pinter lu. Lu bisa jelasin nggak apa arti tubuh kemuliaan? Ruginya yang orang-orang yang sudah terbiasa, yang lebih bagus ya para generasi yang muda. Generasi muda yang lebih gampang. Ya nggak setuju dong. Kamu masih menganut Trinitas nggak? Mas Karol, jadi kalau begini lu nggak mau ngomong lu, ayo lu. Dia bukan Trinitas juga. Tubuh kemuliaan juga bukan gitu. Gitu. Kalau mau bertanya tentang Al-Qur'an yang ini kita tutup. Lu bertanya sepuasnya, tak menjawab dengan Dr. Husema. Jangan dicampur-campur kan begitu, supaya nggak ke pengalihan topik. Ya. Silakan Dr. Husema atau Ustaz Tata menjelaskan. Bung Freddy sedikit, apa menjelaskan? Mengenai kata Allah itu, silakan. Itu kembali ke topik. Ya. Gantian Ustaz Tata. Bung Freddy masih monitor, Pak? Ya, silakan. Oke. Supaya Bapak kita tidak berbeda jauh. Allah itu adalah kata dalam Al-Quran, kata dalam kitab suci Al-Quran. Artinya kata Allah itu adalah milik seluruh umat Islam sedunia gitu. Nah, jangan samakan bahwa Allah itu dalam bahasa Arab dengan yang tercantum dalam Al-Quran. Kan tidak semua bahasa Arab itu ada dalam Quran gitu. Jadi bahasa Quran itu adalah bahasa Arab yang paling halus. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu bahasa halusnya, bahasa puitis yang tingkat tinggi, sastra tinggi, sehingga memang orang Arab pun harus adaptasi di sana untuk mengetahui bahasa Al-Quran itu. Sehingga kalau Bapak mengatakan bahwa itu bahasa yang diadopsi, sah-sah saja karena itu bahasa Arab. Masalahnya itu adalah dia adalah bahasa Al-Quran, Pak. Begitu. Yang kedua, dari segi pemaknaan, saya sudah dengar panjang lebar tadi kali luas, panjang lebar sama dengan luas, bahwa Bapak mempergunakan bukan pada tempatnya. Silahkan pinjam, tetapi pergunakan pada tempatnya, tidak ada persoalan. Kalau Allah itu esa dalam artian esensi, tidak tersusun oleh elemen-elemen yang berbeda, hanya satu elemen. Tidak boleh ada Roh Kudus, tidak boleh ada Yesus di dalamnya. Itu sudah bukan esa lagi dalam konteks Islam, Pak. Artinya tersusun dari beberapa elemen. Esa itu dalam zatnya, zat itu artinya tidak terdiri beberapa elemen. Kalau sudah ada elemen Roh Kudus, elemen yang bisa dibedakan tapi tidak menyatu tapi bisa dibedakan, itu bukan ahad. Itu tiga, Pak, dalam konsep pemahaman esa atau ahad, tunggal. Bukan kesatuan, bukan eka, Pak, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Berbeda antara ahad dengan eka. Di situ masalahnya. Kalau Bapak mau tempatkan sesuai dengan makna yang sebenarnya, saya kira umat Islam tidak keberatan. Bukan bahasa Arab, Pak, ya. Bukan bangsa Arab, umat Islam. Yang notabene adalah bahasa Al-Quran. Yang nama sesembahan umat Islam. Kalau nama itu digunakan, sementara ditempatkan pada tempat yang berbeda, keliru, Pak, di situ. Kelirunya di situ, Pak. Saya kira seluruh saudaraku di sini Muslim semua ini sepakat dengan saya bahwa
konsep itu silahkan. Qul huwallahu ahad, Allah silahkan pakai misalnya itu. Tapi digunakan sesuai dengan apa definisi daripada Allah itu. Gitu. Definisi Allah adalah sesembahan muslim yang tidak terdiri dari beberapa elemen. Elemennya ahad, satu. Nggak boleh 2, 3, 4, 5, nggak boleh. Gitu, Pak. Bagaimana, Pak Ferdi? Freddy? Tidur mungkin Bang Freddy. Silakan, Pak. Silakan. Ini dengan siapa ya? Saya dengan Ustadz siapa? Pak Usaima. Dr. Usema dari Palu, Sulawesi Tengah. Tadi saya waktu diskusi dengan Mbak Juma, saya sedengar. Pak Dokter ikuti dari awal. Saya ikuti. Oke. Tadi kan saya sudah menjelaskan, ya kan? Karena saya menjelaskan ulang bahwa kata Allah ini disembah oleh 3 komunitas, ya, Yahudi, ya, Kristen, dan Islam. Dan itu dibenarkan di dalam Quran 22, nomor 22 ayat 40. Kristen dan Yahudi juga menyembah Allah. Dan pada saat waktu yang lalu mungkin Pak Dokter ingat bahwa ini kan banyak dipersoalkan, termasuk di Malaysia juga melarang menggunakan kata Allah. Tetapi tokoh-tokoh Muslim, salah satunya Profesor Dr. Nurkolis Majid, tidak setuju bahwa orang Islam melarang orang Kristen menggunakan kata Allah karena dia bertentangan dengan Al-Quran, yaitu di QS nomor 22 nomor 40. Diterangkan di situ bahwa Yahudi dan Kristen juga menyembah Allah, juga bertentangan dengan fakta sejarah. Kata Allah ini digunakan bersama oleh umat pengikut Musa, yaitu Yahudi, pengikut Yesus adalah Kristen, dan pengikut Muhammad adalah Muslim. Karena, nah terus sekarang pertanyaan, kenapa Alkitab diterjemahkan, lain menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dia menggunakan kata Allah? Karena lain mengambil contoh-contoh bahwa yang Septuaginta yang dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan, yaitu dari bahasa misalnya Yahweh diterjemahkan menjadi Kurios, menjadi Adonai diterjemahkan. Maka lain juga mengikuti budaya seperti itu. Dan ini juga didukung oleh Al-Quran yang seperti saya jelaskan. Hanya saja mungkin Pak Dokter dengan teman-teman Muslim merasa keberatan karena Allah yang kita sembah sama-sama itu ternyata orang Kristen menyembah Allah yang berbeda dengan orang Muslim yang menyembah Allah yang berbeda juga. Ini harus yang kita luruskan. Dan ini kita maklumi, misalnya kalau saya menyembah Allah itu Allah tunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang barangkali Bapak tidak menerima. Betul ya, Pak, betul. Tidak menerima seperti itu. Nah, kalau memang Bapak menyembah kepada Allah SBT, maaf ya saya singkat karena jangan sampai lidah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maha suci dan maha tinggi, Pak. Subhanahu wa ta'ala. Iya, Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kami menyembah kepada Allah Bapa, ya Allah adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya pikir tidak mengucilkan atau tidak Bapak ini tidak paham bahwa Muslim itu memuliakan Yesus, Pak, sebagai utusan. Memuliakan Roh Kudus sebagai penyampai firman. Penyampai firman jadi seluruh nabi-nabi mulai dari Adam, Nuh, Hud, Saleh,
seterusnya. Ini kan kita kepakai akal logika bahwa Allah pencipta langit dan bumi dari awal mula pasti satu sampai akhir zaman. Pasti Pak satu saja. Nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Nggak boleh tiga. Karena kalau dua Tuhan itu terjadi perang antara Tuhan dengan Tuhan, ya kiamat Pak. Buktinya kan sekarang belum kiamat. Berarti masih ada satu yang mengatur tata surya, galaksi, mengatur kehidupan, mengatur manusia, mengatur semuanya, sehingga semua ini bisa berjalan sesuai dengan hukum alam sunnatullah Pak. Sehingga apa yang disampaikan Bung Handi tadi bahwa ahad itulah super power yang tidak boleh diintervensi karena memiliki sifat, iradah, berkehendak, kudrat, berkuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, semua maha segala-galanya. Nah, kenapa harus esensi-esensi lain kalau Allah Subhanahu wa taala, Bapak itu yang Bapak sebut, Bung Freddy mengatakan Bapak itu sudah maha segalanya, Pak. Tidak membutuhkan pertolongan. Buktinya kan dalam Islam itu mengatakan qiyamuhu binafsik, berdiri dengan sendirinya. Kenapa harus berdiri dengan sendirinya? Karena memang maha kuasa, tidak terbatas rendah waktu. Apapun yang dia kehendaki terjadi sesuai dengan kehendaknya, tetapi tidak boleh mengecilkan Tuhan Maha Pencipta, Pak. Gitu. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam dalam konsep Al-Quran itu satu rasul Pak ya, bukan hanya Nabi, sekedar Nabi, tapi seorang rasul pilihan Allah yang memiliki derajat yang cukup mulia. Artinya dibandingkan manusia biasa ya mungkin derajatnya mungkin 1000 kali lipat daripada kita ini, karena derajatnya sebagai rasul. Yang pertama penyampai firman, menerima firman, dan orang-orang pilihan Allah, dan diberikan mujizat bermacam-macam. Dan setiap nabi dan rasul diberikan mujizat sesuai dengan apa adanya waktu itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam. Ya, silakan, Chat. Langsung sambung. Gini ya, memang nama Allah itu kan mulai dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Sehingga orang-orang Yahudi, orang Nasrani, itu nama pribadi. Kalau mau diambil dibawa ke Indonesia, itu tetap pribadi. Jangan sampai lagi dianggap itu malah sebutan katanya. Ini yang salah. Terus, kalau pakai Al-Quran, harus tahu tafsir, asbabun nuzulnya. Jangan dikatakan dengan ayat itu Nasrani, Sobiin, Yahudi, Tuhan yang sama, berarti selamat. Gak ada. Innalladzina amanu waladina hadu wa nasara wa Sobiin man amana billah. Itu maksudnya apa? Kalau kita tahu asbabun nuzulnya, Ibnu Salam itu, dia kan sebelum Nabi Muhammad diutus, orang Yahudi, orang Nasrani, yang dulunya Sobiin, yang mentuhankan Allah. Terus, mereka benar selamat, tapi sebelum Nabi Muhammad diutus, gitu loh. Nah, makanya ketika mereka Ibnu Salam gini, ya Rasulullah, saya dan kawan-kawan ya, menyembah Allah. Tapi saat itu kan kami masih Nasrani, masih Yahudi, belum bertemu engkau. Terus gimana imannya kami yang dulu mati itu? Kan sampean belum diutus gitu, atau mereka belum bertemu Rasulullah itu. Akhirnya turun ayat itu. Kalau aku belum diutus, mereka beriman kepada Allah melalui nabi-nabi mereka dulunya. Nah, kan para nabi itu semuanya diutus oleh Allah. Ya selamat. Tapi ketika Rasulullah diutus, maka mau Yahudi, Nasrani, Sabiin wajib beriman kepada Rasulullah. Sehingga jangan, kalau dari ayat itu tidak berlaku lagi. Orang Yahudi, Nasrani, Sabiin tidak berlaku, sudah tidak ada, sudah tidak boleh tetap dalam agamanya, gitu loh. Harus masuk Islam, gitu ayat itu. Jadi kalau ada walaupun dia ulama, walaupun ustadz, sama mereka juga selamat. Ini ada ayatnya. Nah, berarti tidak tahu asbabun nuzulnya itu. Berarti ulama-ulama, ustadz-ustadz tidak ngerti Quran itu namanya. Begitu Bung Freddy. Jadi saya kira kalau Bapak mengambil dari Al-Quran,
memang mungkin Bapak bisa hadir malam Rabu, bagaimana sih Al-Quran itu dipahami. Memang agak berat memahami Quran, tetapi berat itu di situlah sehingga kita selalu kembali ke Al-Quran kalau misalnya ada terjemahan yang menurut kita, kenapa kok terjemahannya begini. Nah, contoh saya kasih contoh Pak. Mungkin Bapak mungkin tidak mau utarakan kenapa sih di Islam disuruh bunuhlah. Itu di situ kan asbabun nusulnya perang Pak. Nah, di situ yang disampaikan tadi sama Guru Ndah Catata gitu. Perang itu, misalnya penjajah masuk ke Indonesia mau menggulingkan Indonesia, Bung Freddy pasti harus angkat senjata Pak. Gitu. Kita dibantai di Indonesia ini, dibunuh semua, habis ya apa Bang? Semua anak-anak kita atau istri kita diambil. Bagaimana caranya? Mau diam? Salah. Salah itu. Mau dikasih. Jadi begini. Tidak boleh. Nah, gitu Pak. Gitu. Makanya ayat-ayat seperti itu berkaitan dengan hal-hal tertentu. Perang begitu misalnya. Oke, Bung Freddy, silakan tanggapi kalau ada mau tanggapi. Ya, jadi begini, yang persoalan yang tadi kita ungkit tema, yaitu kenapa menggunakan Kristen menggunakan kata Allah atau lain menggunakan kata Allah. Ini kan ada sejarahnya, dan tadi saya sudah menjelaskan, waktu dengan Mbak Juma juga saya sudah jelaskan. Lai ini sejak kitab suci Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul-Rasul Kristus, 4 huruf yaitu Yahweh, juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi kurios. Jadi artinya bahwa Allah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena Lai menganggap bahwa kata Allah itu sudah bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, seperti Injil sudah diindonesiakan, seperti kata Rasul juga sudah diindonesiakan, seperti saya contohkan bahasa Inggris, misalnya kondisi menjadi condition berasal dari kata condition, bahasa-bahasa lain, kursi, pena, dari bahasa-bahasa itu sudah diindonesiakan. Jadi saya pikir tidak salah kalau kita menerjemahkan, lain menerjemahkan kepada kata Allah. Yang mungkin menjadi persoalan bagi umat muslim, yang kata Allah itu maknanya dia berbeda dengan yang Kristen. Dan di Kristen juga berbagai aliran juga dimaknai yang sangat berbeda. Kalau saya misalnya ditanya, Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan saya Allah. Allah, tapi Allah saya yaitu Allah Tritunggal. Itu yang jadi persoalan mungkin di teman-teman di Muslim. Karena istilah menuhankan misalnya ada tiga yang saya tuhankan jadi Esa. Itu yang menjadi persoalan bagi teman-teman yang di Muslim itu. Tetapi terbukti bahwa orang yang menggugat istilah menggugat, pernah menggugat kata Allah itu kalau boleh dihapus dalam Alkitab, tapi penggugat itu dia kalah di pengadilan. Jadi tetap Allah itu dipertahankan karena ada beberapa dalil atau para ahli-ahli dari Muslim juga mereka menolak bahwa kata Allah itu bukan cuma milik orang Muslim. Begitu saya pikir. Oke, silakan. Gini saja Pak. Allah dalam bahasa Indonesia itu kita tidak menerjemahkan Pak, hanya merubah hurufnya dari huruf Arab menjadi huruf Indonesia, gitu Pak. Jadi kita tidak merubah kata Allah itu. Misalnya kalau Bapak mungkin Theos, silahkan begitu maksudnya. Ya, kalau Allahnya dalam Islam itu Allah yang dikenalkan Nabi Muhammad dan Yesus. Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar. Ya itu udah. Jadi bukan Allah Trinitas Tuhannya Yesus itu.
Nah, kalau Kristen mungkin misalnya beda, ya udah beda dengan Muslim, juga beda dengan Allah yang dikenalkan oleh Yesus gitu. Karena mereka Trinitas, Trinitas tidak ada di ajaran Yesus, itu gak ada Trinitas. Ya, Yesus mengenalkan Esa, bukan Trinitas itu. Coba Bapak lihat ini Pak Freddy, alif, lam, ha. Ya, sama dengan ini Pak, sama yang ini. Sama itu Pak, sama, tidak dirubah, tidak diterjemahkan, hanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan berarti ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Ada padanan kata seperti misalnya rasul, itu bahasa Quran juga, utusan. Nah, tetapi dalam kosakata bahasa Indonesia, karena itu bahasa Quran, maka dalam penulisan di Indonesia tetap kita tulis rasul. Gitu, Pak. Berbeda dengan ada padanan kata. Jadi padanan kata Allah itu tidak ada. Tuhan pun tidak sepadan dengan Allah. Tidak sepadan, Pak. Karena Tuhan itu adalah sesembahan. Nama sesembahan itulah Allah. Nah, dalam konsep Islam. Nama sesembahan seperti yang tadi yang pertama. Dok, udah ketemu nggak itu halaman 107? Udah bisa digedein? Oh ya, oke. Saya ambil itu. Itu yang penting. Ini Kristen Arab. Kasih. Oke. Ini. Bisa dilihat, Pak? Iya, jadi begini, barangkali begini, saya saya penegasan bahwa begini. Belum kelihatan, belum. Oh. Keluar dulu, cari dulu. Iya. Ya. Itu KBBI toh? Bukan. Ini kamus. Ini ya. Jadi begini Pak Dokter, mungkin perbedaannya di Kristen bisa menerjemahkan nama sesembahan itu, di Muslim tidak bisa. Mungkin perbedaannya seperti itu, atau gimana? Apa? Ini Pak. Nah ini bisa dilihat Pak. Bisa tapi saya tidak bisa. Ini Bible berbahasa Arab. Ya. Nah ini Cak, ini saya bisa lihat tapi tidak bisa mengerti. Coba nanti catatan yang jelaskan. Ya itu makanya kalau mau memakai nama Allah itu ya baik dalam Islam atau dalam Kristen di Arab, Yahudi, semuanya lah. Gak ada seperti di Indonesia. Di Indonesia ini malah Allah itu sebutan bukan nama. Sedangkan di dalam Arab ya, walaupun Islam sebelum hadir pun itu nama pribadi, ismud dati al-wajibul wujud. Jadi nama zat, nama pribadi. Atau kalau di Munjid itu ismun alal khaliqil jami'il kainat gitu. Nama pencipta langit dan bumi. Nah, kalau wajibul wujud ini yang menyebabkan segala sesuatu ada gitu. Maksudnya dia yang menciptakan segala sesuatu. Tiba-tiba ketika diambil di Indonesia malah menjadi sebutan, kan lucu kan? Itu ada kata Allah dulu di atas bergaris merah sendiri. Iya, Allah ismud dati al-wajibul wujud. Nah itu. Jadi kalau mengikuti Kristen Arab harus ikut ini Bang Freddy. Iya betul, tidak salah itu. Yang di Quran juga kan sudah dijelaskan bahwa. Ya kalau betul ini kenapa sampai di Indonesia bukan nama sembahan? Ya itu bagi yang lain, bagi saya itu nama sembahan juga. Bagi saya, tapi bagi nama saya yang sembahan itu maksudnya alat tapi ada
Maaf ya, kalau memang kalian tidak menerima juga tidak apa-apa, iman saya, tapi Allah saya adalah Allah Tritunggal itu. Mengapa? Cuma karena Pak Freddy mungkin ya sudah mendekati. Bung Freddy sudah sedikit toleransi. Cuma memang apa artinya Allah itu adalah nama ya Pak ya? Nama ya? Betul, nama. Betul. Ya, jangan bukan jabatan Pak ya? Hah? Kalau jabatan bukan jabatan. Kalau Tuhan jabatan. Ya. Betul, sepakat sebenarnya. Sepakat. Iya, cuma masalah cuma agak beda dengan saya Allah Tritunggal. Begitu. Iya, adanya. Ya, makanya kalau kita bahas Tritunggal itu memang cuma rumusan gereja, bukan ada dalil dalam ajaran Yesus memang. Gitu loh. Makanya ketika kita debat kemarin itu, ngambil di mana Tritunggal itu? Oh, itu rumusan. Nah, cuma rumusan. Tapi kalau kita pakai dalil ajaran Yesus, tidak ada ajaran Tritunggal itu, tidak masalah lah. Itu kan memang pemahaman orang kadang-kadang kan walaupun tidak ada dalilnya, kalau kita pakai ajaran-ajaran di luar Israel itu kan memang banyak Tuhan itu, banyak pribadi memang gitu. Tapi kalau ajaran Samawi kan memang satu, gak ada trinitas itu kalau Samawi. Samawi itu ajaran Musa, ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad gitu. Karena begini, di Kristen, kita juga di Perjanjian Baru juga ada yang disebutkan tiada Tuhan selain Allah, juga ada ayatnya. Kalau dalam bahasa Arab itu, yaitu di 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Bang Freddy, ini kalau di bahasa Arab kan ini Yohanes 17:3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Kalau di bahasa Arab kan, coba tanya orang Arab, suruh artikan ke bahasa Arab ini. Pasti begitu bunyinya Bang, kurang lebih. Ini syahadatnya Yesus. Nah, bukan, dia beda. Kalau bunyinya yang sama, tiada Tuhan selain Allah, sebenarnya kalau diterjemahkan itu, kalau menurut saya kurang tepat, harus diterjemahkan, tiada ilah selain Allah, tiada ilah lain maksudnya selain Allah. Cuma diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Ya, karena itu kan udah di Indonesiain. 1 Korintus 8 ayat 4. Nah, itu kan udah di Indonesiain. Kalau di Arab kan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain tiada ilah selain Allah. Kalau di Arab kan. Betul, di kita di 1 Korintus 8 ayat 4 6. Saya tidak menghindari itu dia. Di situ di 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Di mana sebentar ya. Ini komitmen Yesus loh waktu hidup. Nah, jangan dulu kita ke Yesus, kita bahas dulu Allah ya. Iya, ini pernyataan Yesus bahwa Allah itu esa, satu-satunya. Ini pernyataan Yesus, nggak ada yang satu pun orang yang bisa bantah ini. Yang mana? Kami Muslim mengiyakan, Judaisme mengiyakan. Di Yohanes 3, seperti yang tadi terjemahkan dalam bahasa Arab itu, tiada Tuhan selain Allah, itu kurang tepat. Yang tepat ini di 1 Korintus 8 ayat 6 atau 6 kali. Namun kita hanya ada satu. 6. Nah, di ayat 4. 1 Korintus ayat 8 1 Korintus 8 ayat 4. Dibacanya di B, tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini kan kalau diterjemahkan itu la ilaha illallah. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau yang tadi yang ditujukan itu dia kurang tepat, itu di Yohanes 17 ayat ya. 1 Korintus 8:4. Iya, 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, Pak. 6. Sembahan berhala. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Iya, itu kalau dalam bahasa Arab, dalam kita Alkitab bahasa juga Arab ini, itu, Pak. Diterjemahkan la ilaha illallah. Oh. Ya oke lah, kalau begitu kenapa sampai di Indonesia jadi berubah ya? Maksudnya berubah bagaimana? Ya berubah itu seluruh Kristen mengatakan Allah itu bukan nama. Kecuali Pak Freddy ini sama Romualdo.
Iya, tapi maksudnya Allah, tapi Allahnya Allah Tritunggal, Mas. Nah, karena setelah Yesus. Tapi sebelum Yesus itu adalah ini Allah yang Esa itu. Pernah nggak Yesus mengajarkan Allah Tritunggal? Ya itu di Yohanes nggak pernah bang. Yohanes 28 ayat 19 itu. Ini jelas Yohanes 17. Ini jelas Yohanes 17:3 ajaran Yesus. Ini semua manusia paham ini, gampang dipahami ini. Dan tidak ada satupun manusia membantah ini, Bang. Baik di agamanya apapun. Nah, ini bisa dibantah di ayat 1. Waduh. Jadi Yohanes 17:3 dibantah oleh yang lain. Coba baca. Jadi Yohanes 17:3 dibantah oleh data yang lain. Dia satu perikop itu kan Yesus dia berdoa kepada murid-murid. Coba Bapak kalau baca cuma satu ayat itu memang dia menunjukkan itu kalau kita lihat dia sudah menunjukkan 2 oknum di situ kan? Iya. Satu utusan, satu yang mengutus. Ya, satu